Amara menatap pantulan dirinya di dalam cermin besar berbingkai emas murni yang menggantung megah di dinding kamar riasnya. Pantulan itu memperlihatkan sesosok wanita yang nyaris sempurna. Kulitnya putih bersih sehalus pualam, matanya bulat bersinar, dan bibirnya merekah merah alami bahkan sebelum dipoles lipstik mahal. Gaun sutra berwarna merah marun yang membalut tubuh rampingnya semakin menegaskan statusnya sebagai istri dari Rendra, salah satu pengusaha properti paling sukses di kota ini. Malam ini adalah malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, sebuah acara yang dirancang Rendra untuk menjadi pesta termewah tahun ini. Namun, di balik kemewahan visual yang menyilaukan mata itu, Amara merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Di balik kulitnya yang kencang dan bersinar, ia merasa ada sesuatu yang lapuk. Rasa lemas itu datang lagi, merayap perlahan dari ulu hati hingga mencekik lehernya. Sebuah sensasi kebas yang aneh yang sudah menjadi sahabat karibnya selama 6 bulan terakhir. Kepalanya berdenyut, bukan sakit kepala biasa, melainkan seperti ada ribuan jarum halus yang menari-nari di balik tempurung kepalanya setiap kali matahari terbenam. Amara mencoba menarik napas panjang, berusaha mengisi paru-parunya yang terasa semakin sempit. Dokter-dokter terbaik di rumah sakit internasional sudah memeriksanya berulang kali, melakukan pemindaian otak, tes darah lengkap, hingga konsultasi gizi, namun hasilnya selalu nihil. Mereka hanya bilang Amara kelelahan atau stres ringan. Tapi Amara tahu, ini bukan sekadar stres. Ada bagian dari nyawanya yang seolah menguap sedikit demi sedikit setiap harinya, seperti air yang menetes dari keran bocor yang tak kasat mata. Pintu kamar rias terbuka perlahan. Rendra melangkah masuk dengan setelan jas hitam buatan Italia yang melekat sempurna di tubuhnya yang tegap. Pria itu tersenyum. Senyum yang selalu berhasil meluluhkan hati rekan bisnis dan kolega wanitanya. Rendra berjalan mendekat. Aroma parfum maskulin yang tajam langsung memenuhi ruangan, sedikit menyamarkan bau bunga sedap malam yang diletakkan di sudut meja rias. Rendra berdiri tepat di belakang kursi Amara, meletakkan kedua tangannya di bahu istrinya yang terbuka. Matanya menatap pantulan wajah Amara di cermin dengan tatapan yang sulit diartikan. Itu adalah tatapan memuja. Namun ada rasa lapar yang mengerikan di sana, seolah Rendra sedang menatap sebuah piala kemenangan, bukan seorang manusia yang bernyawa. Rendra membungkuk, mengecup lembut leher jenjang Amara. Amara sedikit tersentak, bukan karena gairah, melainkan karena rasa dingin yang tiba-tiba menjalar dari sentuhan bibir suaminya. Kulit Rendra terasa aneh malam ini, terlalu halus, terlalu licin, seperti porselen yang dingin. Rendra berbisik dengan suara baritonnya yang berat, memuji betapa cantiknya Amara malam ini, betapa ia merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia karena memiliki istri yang tidak pernah menua sedikit pun. Amara hanya bisa memaksakan senyum tipis, menyembunyikan rasa pusing yang semakin hebat saat Rendra mengusap pipi kirinya dengan gerakan yang sangat lambat, seolah sedang memastikan tekstur kulit itu masih sempurna. Ada satu titik di pipi kirinya yang selalu terasa nyeri saat disentuh. Namun Rendra justru paling suka membelai bagian itu. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Rendra menegakkan tubuhnya, merapikan jasnya sejenak sebelum mengizinkan tamu itu masuk. Pintu terbuka, menampilkan sosok wanita parubaya dengan kebaya ungu tua yang anggun namun menyiratkan aura mistis yang kental. Itu adalah Budarto, prias pengantin senior yang jasanya sangat sulit didapatkan. Budarto bukan sekadar prias wajah biasa. Di kalangan sosialita papan atas, ia dikenal memiliki tangan dingin yang bisa mengubah wajah biasa menjadi luar biasa, dan desas-desus mengatakan bahwa ia juga memahami hal-hal yang tak kasat mata. Rendra menyambut Budarto dengan ramah, memintanya untuk memberikan sentuhan terakhir pada wajah Amara agar malam ini istrinya terlihat bagaikan bidadari. Setelah berbasa-basi sejenak, Rendra pamit keluar untuk menyambut tamu-tamu VIP yang mulai berdatangan, meninggalkan Amara berdua saja dengan wanita tua itu di ruang rias yang sunyi. Suasana ruangan berubah drastis begitu pintu tertutup rapat di belakang punggung Rendra. Udara yang tadinya dingin karena pendingin ruangan mendadak terasa berat dan menyesakan. Budarto melangkah mendekati Amara tanpa suara. Wajah wanita tua itu datar, tanpa senyum profesional yang biasa ia tunjukkan. Matanya yang tajam dan hitam pekat menatap wajah Amara lekat-lekat. Bukan menatap riasannya, tapi seolah menembus ke dalam pori-pori kulitnya.
Amara merasa risih ditatap sedemikian rupa. Ia mencoba menyapa Budarto dengan sopan, namun wanita itu tidak menjawab. Budarto hanya membuka kotak peralatan riasnya yang terbuat dari kayu jati tua, mengeluarkan spons bedak dan sebuah wadah bedak tabur yang aromanya mengingatkan Amara pada dupa dan kemenyan. Tangan Budarto terulur perlahan menuju wajah Amara. Jari-jarinya yang keriput namun lincah memegang spons bedak, siap memoleskan lapisan terakhir pada pipi Amara. Namun, kejadian aneh itu terjadi dalam hitungan detik. Saat ujung jari Budarto bersentuhan dengan kulit pipi kiri Amara, tepat di titik yang sering dibelai Rendra, wanita tua itu tersentak hebat seperti tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Spons bedak di tangannya terlempar, dan wadah bedak yang ia pegang di tangan kiri jatuh menghantam lantai marmer, pecah berkeping-keping dengan suara yang memekakan telinga di kesunyian ruangan itu. Serbuk bedak berhamburan ke udara, menciptakan kabut tipis yang menyesakkan. Amara terlonjak kaget di kursinya. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat Budarto mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi, napasnya memburu, dan matanya terbelalak penuh ketakutan. Wanita tua itu memegangi tangan kanannya yang gemetar hebat. Amara bisa melihat dengan jelas. Ujung-ujung jari Budarto memerah dan melepuh, seolah baru saja memegang bara api yang menyala. Amara hendak bangkit untuk menolong, bertanya apa yang terjadi. Namun Budarto mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar Amara jangan mendekat. Tubuh pria senior itu menggigil, bukan karena dingin, tapi karena teror yang baru saja ia rasakan melalui ujung jarinya. Ia menatap Amara dengan pandangan ngeri, seolah melihat hantu di siang bolong. Perlahan, Budarto mendekat lagi, namun kali ini ia tidak berani menyentuh. Ia membungkuk, mendekatkan wajahnya ke telinga Amara. Suaranya bergetar hebat, nyaris tak terdengar, penuh dengan ketakutan yang purba. Budarto berbisik, sebuah kalimat yang membuat darah di seluruh tubuh Amara berhenti mengalir seketika. Wanita tua itu berkata bahwa ia merasakan panas neraka saat menyentuh wajah Amara. Ia memberitahu bahwa ada benda asing yang tertanam di sana, sebuah benda yang memancarkan energi jahat yang sangat kuat. Budarto berbisik dengan penekanan yang mengerikan. Nyonya, ada jarum emas di bawah kulit Nyonya. Suami Nyonya menanam ini untuk mencuri umur Nyonya. Dunia Amara seakan runtuh mendengar kalimat itu. Jarum emas? Mencuri umur? Ia ingin tertawa, ingin menganggap wanita tua ini sudah gila. Namun rasa sakit di kepalanya yang semakin menjadi-jadi dan lemas yang ia rasakan setiap hari tiba-tiba terasa masuk akal. Bayangan Rendra yang selalu mengusap pipi kirinya setiap malam, mantra-mantra gumam yang sering ia dengar saat ia pura-pura tidur, semuanya berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Budarto melanjutkan bisikannya dengan cepat. Matanya liar mengawasi pintu, takut Rendra tiba-tiba masuk. Ia menjelaskan bahwa itu bukan susuk kecantikan biasa. Itu adalah susuk penguras sukma, jenis ilmu hitam kuno yang sangat jahat. Budarto menjelaskan dengan napas tersengal bahwa kecantikan Amara yang tidak wajar, kulitnya yang tetap kencang meski ia merasa sakit-sakitan, adalah efek samping dari proses penyedotan itu. Wajah Amara dibuat mekar, agar energinya matang untuk dipanen. Rendra, suami yang selama ini ia puja sebagai malaikat pelindung, ternyata menjadikan tubuh istrinya sendiri sebagai ladang energi untuk mempertahankan kekayaan dan kemudaannya sendiri. Setiap sentuhan sayang Rendra adalah cara dia menyerap vitalitas Amara. Budarto memperingatkan, jika jarum itu tidak segera ditangani, Amara tidak akan bertahan sampai ulang tahun pernikahan berikutnya. Ia akan layu, kering, dan mati sebagai tumbal. Sementara Rendra akan mencari istri baru untuk ditanami benih kematian selanjutnya. Belum sempat Amara mencerna semua horor itu, gagang pintu kamar rias bergerak. Suara tawa Rendra terdengar dari luar. Ia sedang berbicara dengan seseorang. Budarto dengan kecepatan yang luar biasa langsung mengubah ekspresinya. Ia memungut pecahan tempat bedak dengan tangan gemetar, menyembunyikan jari-jarinya yang melepuh di balik lipatan kain kebayanya. Saat Rendra membuka pintu dan melongokkan kepalanya ke dalam, Budarto sudah kembali berdiri tegak, meski wajahnya masih menyisakan sisa-sisa kepucatan. Rendra bertanya dengan nada curiga mengapa ada suara benda pecah. Budarto, dengan suara yang dipaksakan tenang,
menjawab bahwa ia hanya tersenggol karena kurang hati-hati. Rendra menatap tajam ke arah Budarto, lalu beralih ke Amara. Tatapan suaminya kini terlihat berbeda di mata Amara. Tidak ada lagi cinta, yang ada hanyalah tatapan predator yang sedang memastikan mangsanya tidak lari dari kandang. Amara mematung, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsumnya, menyadari bahwa ia sedang tidur satu ranjang dengan monster. Pesta ulang tahun pernikahan itu akhirnya usai setelah 5 jam yang terasa seperti penyiksaan tanpa akhir bagi Amara. Para tamu undangan yang terdiri dari elit bisnis, sosialita, dan pejabat kota satu persatu meninggalkan kediaman mewah mereka dengan membawa buah tangan mahal dan pujian palsu tentang betapa serasinya pasangan Rendra dan Amara. Namun, bagi Amara, setiap senyuman yang ia berikan kepada para tamu terasa seperti retakan baru di jiwanya. Ia harus berakting sempurna, menjadi trofi yang berkilau di samping suaminya, padahal di dalam kepalanya, kata-kata Budarto terus berdengung seperti alarm bahaya yang tak bisa dimatikan. Jarum emas mencuri umur. Kalimat itu menghantuinya, mengubah setiap tatapan kagum orang-orang menjadi tatapan iba yang tak terucapkan, seolah mereka sedang melihat mayat hidup yang berjalan. Kini, keheningan yang mencekam menyelimuti kamar tidur utama di lantai 2. Ruangan itu luas, didominasi oleh furnitur bergaya Eropa klasik dan ranjang king size dengan tiang-tiang kelambu yang menjulang tinggi. Biasanya, Amara merasa ruangan ini adalah istananya, tempat paling aman di dunia. Namun malam ini, ruangan berpendingin udara itu terasa seperti peti mati raksasa yang dingin dan kedap suara. Amara duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahnya yang kini polos tanpa riasan. Ia baru saja menghapus sisa-sisa makeup tebal yang tadi sore dipoleskan dengan gemetar oleh Budarto. Di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang, kulitnya tampak pucat, hampir transparan. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat semakin jelas. Kontras dengan pujian, awet muda, yang dilontarkan para tamu tadi. Pintu kamar mandi terbuka. Rendra keluar dengan hanya mengenakan piyama sutra berwarna biru gelap. Uap hangat menguar dari belakang punggungnya, membawa aroma sabun sandalwood yang maskulin. Anehnya, Rendra tidak terlihat lelah sedikit pun. Padahal dia yang paling sibuk menyapa ratusan tamu, berdiri berjam-jam, dan tertawa lebar sepanjang malam. Justru sebaliknya, kulit wajah Rendra terlihat segar, kencang, dan sedikit kemerahan seperti remaja yang baru selesai berolahraga. Matanya bersinar terang, penuh energi vitalitas yang seolah tak ada habisnya. Pemandangan itu membuat perut Amara mual. Dulu ia mengira suaminya memang diberkati genetik yang bagus, tapi sekarang ia sadar, kesegaran itu adalah hasil curian. Rendra sedang memakai topeng yang ditenun dari sisa-sisa nyawa Amara. Rendra berjalan menuju sisi ranjang, lalu mengambil segelas air putih dan sebuah kotak obat kecil dari laci nakas. Ia mengeluarkan sebutir pil berwarna merah tua dan menyodorkannya pada Amara. "Sayang, minum vitaminmu dulu. Kamu kelihatan pucat sekali malam ini. Pasti capek banget ya melayani tamu-tamu itu?" Ucap Rendra dengan nada yang sangat lembut, penuh perhatian. Biasanya, Amara akan langsung menelannya tanpa bertanya, percaya bahwa itu adalah suplemen impor mahal untuk menjaga kesehatannya. Namun kali ini, tangan Amara gemetar saat menerima pil itu. Otaknya berteriak untuk tidak meminumnya. Dengan gerakan cepat saat Rendra membalikkan badan untuk meletakkan gelasnya sendiri, Amara menyelipkan pil itu ke balik lidahnya, lalu berpura-pura menelan dan meminum air. Saat Rendra kembali menatapnya, Amara tersenyum tipis sambil meletakkan gelas kosong. Rendra mengecup keningnya. "Anak pintar, istirahatlah, biar besok pagi kamu segar lagi." Amara kemudian beranjak ke kamar mandi, memuntahkan pil merah itu ke dalam wastafel dan menyiramnya dengan air keran yang mengalir deras. Jantungnya berpacu kencang. Ia menyadari bahwa ia baru saja melakukan pemberontakan pertamanya. Ketakutan mulai merambat naik, bukan hanya takut pada hal mistis, tapi takut ketahuan. Jika Rendra tahu ia mulai curiga, apa yang akan dilakukan pria itu? Apakah Rendra akan menyingkirkannya lebih cepat? Malam semakin larut. Lampu utama telah dipadamkan, menyisakan kegelapan yang pekat di dalam kamar. Amara berbaring memunggungi suaminya,
menarik selimut tebal hingga sebatas dada. Ia memejamkan mata, mengatur napasnya agar terdengar teratur dan lambat, berpura-pura sudah terlelap dalam tidur yang dalam. Di belakangnya, ia bisa merasakan hawa tubuh Rendra. Suaminya itu tidak langsung tidur. Amara bisa mendengar napas Rendra yang berat dan teratur, tapi bukan napas orang tidur. Pria itu sedang menunggu. Detik demi detik berlalu. Suara jarum jam dinding yang berdetak terdengar seperti palu godam yang menghantam kesunyian. Amara menghitung setiap detiknya. Berdoa agar pagi segera datang. Berdoa agar Rendra hanya tidur biasa malam ini. Tepat ketika jam dinding berdentang 12 kali menandakan tengah malam, Amara merasakan pergerakan di kasur. Rendra bangun. Ia tidak turun dari ranjang, melainkan duduk bersila tepat di samping tubuh Amara yang berbaring miring. Amara menahan napasnya, mengencangkan seluruh otot tubuhnya namun berusaha tetap terlihat rileks. Ia merasakan tatapan Rendra menelusuri punggung dan lehernya. Tidak ada sentuhan sayang, tidak ada kecupan selamat malam. Yang terdengar hanyalah suara gumaman rendah, sangat pelan, seperti desisan ular yang merayap di antara rerumputan kering. Rendra sedang merapal sesuatu. Bahasa yang digunakan terdengar asing di telinga Amara. Kuno, dengan intonasi yang menyentak-nyentak dan ritme yang ganjil. Kemudian, sentuhan itu datang. Tangan kanan Rendra terulur. Jari telunjuk dan jari tengahnya menyentuh pipi kiri Amara, tepat di titik di mana Budarto merasakan panas tadi sore. Sentuhan itu tidak hangat. Jari Rendra terasa sedingin es batu, kontras dengan suhu ruangan. Amara harus mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya untuk tidak menjerit atau menepis tangan itu. Rasa dingin dari ujung jari Rendra bukan sekadar suhu fisik, melainkan rasa dingin yang menusuk menembus kulit, daging, hingga ke tulang rahangnya. Rasanya seperti ada jarum suntik tak kasat mata yang ditancapkan perlahan, menembus lapisan demi lapisan, mencari pembuluh darah kehidupannya. Mekarlah untukku, layulah untuk dirimu, Saripati berpindah, wadah tinggal ampas. Bisik Rendra lirih. Kalimatnya terdengar jelas di telinga Amara yang tajam. Bersamaan dengan mantra itu, Amara merasakan sensasi yang mengerikan. Tubuhnya yang tadi hanya terasa lelah, kini terasa seperti ditarik paksa dari dalam. Ada aliran hangat yang mengalir keluar dari dadanya, naik leher, menuju ke pipi kirinya, dan tersedot masuk ke dalam jari-jari dingin Rendra. Rasanya sakit, perih, dan melemahkan. Seperti darah yang disedot lintah raksasa, namun yang disedot bukanlah darah merah, melainkan tenaga, semangat, dan sisa-sisa cahaya di dalam dirinya. Kepala Amara berdenyut hebat. Pandangannya di balik kelopak mata yang terpejam menjadi berkunang-kunang. Ia merasa menua 10 tahun dalam hitungan menit. Kulitnya terasa kering, persendiannya ngilu, dan napasnya menjadi sesak seolah oksigen di ruangan itu habis disedot oleh suaminya sendiri. Amara memberanikan diri membuka matanya sedikit. Sangat sedikit. Hanya segaris tipis untuk mengintip. Pemandangan yang ia lihat membuatnya ingin muntah karena ngeri. Dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi bias cahaya bulan dari celah tirai, wajah Rendra terlihat bercahaya. Bukan kiasan, tapi benar-benar memendarkan cahaya remang kehijauan yang samar. Kulit wajah suaminya tampak bergerak-gerak halus, seolah pori-porinya sedang makan dengan lahap. Kerutan halus di sudut mata Rendra menghilang di depan mata kepala Amara sendiri, digantikan oleh kulit yang licin dan kencang. Rendra terlihat sedang menikmati ekstasi yang luar biasa. Matanya terpejam, bibirnya menyunggingkan senyum kepuasan yang serakah. Ia sedang kenyang. Sakit hati yang dirasakan Amara jauh lebih menyakitkan daripada rasa nyeri fisik di pipi kirinya. Pria ini, pria yang berjanji di depan penghulu untuk menjaganya dalam sakit dan sehat, ternyata adalah parasit yang memangsanya setiap malam. Rendra tidak pernah mencintainya. Rendra hanya mencintai makanan yang ada di dalam tubuhnya. Semua hadiah mewah, liburan ke luar negeri, dan kata-kata manis itu hanyalah investasi Rendra untuk menjaga agar ternaknya tetap hidup sampai habis masa gunanya. Amara hanyalah baterai hidup yang akan dibuang begitu isinya habis terkuras. Air mata menetes dari sudut mata Amara, mengalir pelan membasahi bantal.
Rendra yang sedang asyik dengan ritualnya mungkin mengira itu air mata tidur, dan ia tidak peduli. Jari Rendra terus menekan, menyedot lebih banyak lagi. Proses itu berlangsung sekitar 15 menit. Namun bagi Amara rasanya seperti berjam-jam. Ketika Rendra akhirnya menarik tangannya, ia menghela napas panjang yang terdengar sangat puas, seperti orang yang baru selesai menyantap hidangan lezat. Tubuh Rendra kini sepenuhnya rileks. Ia kembali berbaring, menarik selimut, dan dalam hitungan menit, dengkuran halusnya terdengar. Rendra tidur dengan nyenyak, seolah tak punya dosa, dengan wajah yang semakin muda dan tampan. Sementara di sebelahnya, Amara terbaring kaku dengan tubuh yang terasa remuk redam. Ia merasa seperti kain pel yang baru saja diperas hingga tetes air terakhir. Amara tidak bisa tidur lagi malam itu. Tubuhnya terlalu lemah untuk digerakkan. Tapi pikirannya menyala terang oleh api kemarahan dan dendam. Rasa takut yang tadi mendominasi kini perlahan berubah menjadi kebencian yang membeku. Ia menatap punggung suaminya dengan tatapan nyalang. Ia menyentuh pipi kirinya sendiri yang kini terasa panas dan berdenyut. Di bawah kulit halusnya, ia tahu ada benda asing itu. Jarum emas sialan itu. Amara bersumpah dalam hati. Ia tidak akan membiarkan dirinya mati konyol menjadi tumbal. Ia ingat kartu nama yang diam-diam diselipkan Budarto ke dalam saku gaunnya tadi sore sebelum pergi. Besok, ia harus bertindak. Jika Rendra menggunakan ilmu hitam untuk menghisap hidupnya, maka Amara akan mencari cara untuk menjadi racun yang paling mematikan bagi suaminya. Di keheningan malam yang menjadi saksi bisu kejahatan suaminya, Amara memutuskan bahwa istri yang lugu dan penurut itu sudah mati malam ini. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang siap berperang demi nyawanya sendiri. Pagi itu langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut berduka atas nasib yang menimpa Amara. Rintik hujan mulai turun membasahi kaca mobil sedan hitam yang dikemudikan Amara membelah kemacetan menuju pinggiran kota. Ia berbohong pada Rendra. Kepada suaminya, ia berpamitan hendak pergi ke Spalangganan untuk perawatan pasca pesta semalam. Rendra tentu saja mengizinkan dengan senang hati, bahkan memberikan kartu kredit unlimitednya, tanpa tahu bahwa istri yang ia anggap bodoh itu sedang menuju ke tempat yang bisa menghancurkan hidupnya. Amara menyetir dengan tangan gemetar namun cengkeramannya pada kemudi begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa takut masih ada, namun rasa ingin tahu dan naluri bertahan hidup kini jauh lebih dominan. Ia mengikuti alamat yang tertera pada kartu nama kusam yang diberikan Budarto. Mobil Amara akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua bergaya Jawa kuno yang terletak di ujung jalan buntu, jauh dari hiruk-pikuk kota modern. Rumah itu dikelilingi pagar bambu tinggi dan pohon beringin besar yang akar gantungnya menjuntai seperti rambut raksasa yang kusut. Suasana di sana sangat sunyi, hanya terdengar suara gesekan daun dan gonggongan anjing liar di kejauhan. Amara turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam besar dan syal untuk menutupi sebagian wajahnya. Takut ada yang mengenalinya. Aroma melati dan kemenyan yang tajam langsung menyergap indera penciumannya begitu ia melangkah memasuki halaman rumah yang lembab itu. Pintu depan yang terbuat dari kayu jati berukir naga terbuka sendiri sebelum Amara sempat mengetuknya. Seolah penghuninya sudah tahu tamu agung akan datang. Di dalam, ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang menempel di dinding. Budarto duduk bersila di atas tikar pandan di tengah ruangan, dikelilingi oleh berbagai macam sesajen, kembang 7 rupa, air dalam kendi tanah liat, dan sebuah keris kecil yang diletakkan di atas nampan tembaga. Wanita tua itu tidak terlihat kaget. Ia menatap Amara dengan sorot mata yang dalam dan penuh belas kasihan, berbeda jauh dengan tatapan takutnya kemarin sore. "Masuklah, Nyonya. Saya sudah menunggu." Suara Budarto terdengar berat dan bergema di ruangan yang sempit itu. Amara melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang bengkak karena kurang tidur. Ia duduk bersimpuh di hadapan Budarto. Lututnya gemetar menyentuh lantai yang dingin. Tanpa basa-basi, Amara langsung bertanya dengan suara parau. "Apa yang sebenarnya terjadi pada saya, Bu? Tolong jelaskan semuanya. Saya tidak mau mati." Budarto menghela napas panjang, lalu mengambil sebuah cermin antik berbentuk oval yang bingkainya terbuat dari perak yang sudah menghitam. Cermin itu terlihat kusam, permukaannya seperti tertutup kabut.
Budarto menyodorkan cermin itu ke hadapan wajah Amara. Lihatlah, Nyonya. Ini bukan cermin biasa. Ini cermin pengilon sukma. Cermin ini tidak memantulkan fisik, tapi memantulkan sisa nyawa di dalam raga. Amara memberanikan diri menatap cermin itu. Awalnya ia hanya melihat kabut abu-abu, namun perlahan bayangan di dalamnya mulai jelas. Amara menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Di dalam cermin itu, ia tidak melihat wajah cantik Amara yang berusia 27 tahun. Yang ia lihat adalah sosok nenek tua renta yang mengerikan. Kulitnya keriput dan menggelambir. Matanya cekung ke dalam seperti tengkorak. Rambutnya putih tipis dan rontok, dan bibirnya pecah-pecah membiru. Sosok di cermin itu tampak sedang megap-megap, seperti ikan yang kehabisan air, sekarat dan menunggu ajal. Itu saya? Tanya Amara dengan air mata yang mulai menetes deras. Itulah kondisi jiwa Nyonya saat ini. Jawab Budarto tegas sambil meletakkan cermin itu kembali. Secara fisik, suami Nyonya memang membuat Nyonya tetap cantik dengan mantra pengasihan, agar orang tidak curiga. Tapi di dalamnya, Nyonya sudah dikuras habis-habisan. Jarum emas di pipi kiri Nyonya itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah pipa penyedot. Setiap malam, saat dia membelai Nyonya, dia memindahkan jatah umur Nyonya ke badannya sendiri. Dia semakin muda, kaya, dan kuat. Sementara Nyonya sedang dipersiapkan untuk mati mendadak dalam waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya korban akan didiagnosa serangan jantung atau stroke, padahal aslinya, dia mati karena kehabisan sukma. Amara merasakan kemarahan yang meluap-luap. Ia meraba pipi kirinya dengan kasar. Kalau begitu keluarkan jarum ini sekarang. Bedah pipi saya. Ambil benda sialan itu. Teriak Amara histeris. Ia siap menahan sakit fisik apapun asalkan benda itu keluar dari tubuhnya. Namun, Budarto menggeleng keras, melarang niat itu. Jangan bodoh. Jika kita mencabutnya sekarang secara paksa, Nyonya akan mati seketika. Jarum itu sudah berakar ke jantung dan sukma Nyonya. Mencabutnya sama saja dengan mencabut nyawa. Suami Nyonya pintar. Dia mengikat nyawanya dengan nyawa Nyonya. Jika jarum itu keluar tanpa ritual pemutus, dia akan tahu dan dia bisa membunuh Nyonya dari jarak jauh hanya dengan mematahkan jarum pasangannya yang dia simpan. Amara lemas. Ia merasa terperangkap dalam jalan buntu. Jadi saya harus bagaimana? Menunggu mati? Tanyanya putus asa. Budarto tersenyum tipis. Sebuah senyum misterius yang menyimpan kelicikan para leluhur. Ia meraih sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat dari balik meja kayunya. Kita tidak bisa mencabutnya, tapi kita bisa merusaknya dari dalam. Kita tidak bisa memutus alirannya, tapi kita bisa meracuni airnya. Ucap Budarto penuh teka-teki. Ia menyodorkan botol itu kepada Amara. Apa ini? Tanya Amara ragu. Ini adalah saripati bunga kantil hitam yang dicampur dengan doa pembalik rasa. Mulai hari ini, Nyonya harus meminum ini setetes setiap hari sebelum tidur. Cairan ini tidak akan membunuh Nyonya, tapi akan mengubah energi spiritual Nyonya menjadi pahit dan beracun. Saat suami Nyonya menyedot energi Nyonya nanti malam, dia tidak akan menyadarinya di awal. Dia akan tetap merasa kenyang. Tapi energi yang masuk ke tubuhnya adalah energi kotor yang perlahan akan membusukkan organ dalamnya dan menghancurkan wajah awet mudanya. Budarto menatap mata Amara tajam, seolah menantang keberanian wanita muda itu. Tapi ingat, ada harganya. Saat Nyonya meminum ini, tubuh Nyonya akan terasa sakit luar biasa selama 1 jam pertama. Seperti terbakar dari dalam. Nyonya harus menahannya tanpa suara agar suami Nyonya tidak curiga. Nyonya harus tetap tersenyum manis, tetap melayaninya, tetap membiarkan dia membelai wajah Nyonya. Jadilah racun yang paling manis. Biarkan dia meminum kematian dari bibir istrinya sendiri. Amara menatap botol kecil itu. Cairan hitam di dalamnya tampak bergolak pelan. Pilihan yang ada di hadapannya sangat gila. Menderita sakit untuk membalas dendam, atau mati perlahan sebagai korban. Bayangan wajah Rendra yang tersenyum puas setelah menyedot energinya semalam kembali muncul. Kebencian itu membakar keraguannya hingga menjadi abu.
Amara mengambil botol itu, menggenggamnya erat hingga terasa hangat di telapak tangannya. Saya akan melakukannya, ucap Amara dingin. Tidak ada lagi nada gemetar dalam suaranya. Tatapan matanya berubah. Dari tatapan istri yang rapuh menjadi tatapan seorang wanita yang siap membunuh. Bagus. Budarto mengangguk puas. Satu hal lagi. Nyonya harus mencari induk jarum itu. Setiap susuk pasti ada pasangannya. Jarum yang ada di pipi Nyonya adalah anak. Sedangkan induknya pasti disimpan Rendra di tempat yang sangat rahasia. Mungkin di brankas. Atau di ruang kerjanya. Cari benda itu. Jika Nyonya berhasil menemukannya, bawa kepada saya. Saat itulah kita bisa mematahkan kutukan ini sepenuhnya dan membuat suami Nyonya membayar lunas semua hutang nyawanya. Amara mengangguk mengerti. Ini adalah perang gerilya. Dia harus menjadi mata-mata di rumahnya sendiri, tidur di sebelah musuh, dan menghancurkannya pelan-pelan dari dalam selimut. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan amplop tebal berisi uang tunai yang sudah ia siapkan. Ia meletakkannya di depan Budarto sebagai tanda terima kasih awal. Budarto menerimanya tanpa melihat isinya, karena baginya, membantu Amara bukan hanya soal uang, tapi juga soal membersihkan kotoran yang dibuat oleh penyalahguna ilmu seperti Rendra. Amara keluar dari rumah Budarto dengan perasaan yang sama sekali baru. Hujan di luar sudah reda, menyisakan aroma tanah basah yang kuat. Ia masuk ke dalam mobilnya, menatap wajahnya di kaca spion tengah. Wajah itu masih terlihat cantik sempurna di mata manusia biasa. Tapi kini Amara tahu ada monster tua yang bersembunyi di baliknya. Ia membuka tutup botol kecil pemberian Budarto. Bau anyir dan pahit langsung menusuk hidung. Tanpa berpikir dua kali, Amara meneteskan cairan itu ke lidahnya. Rasanya sangat mengerikan, seperti menelan empedu ular dicampur bara api. Rasa panas langsung menjalar di tenggorokannya, membakar lambungnya. Amara mencengkeram setir mobil, menahan erangan kesakitan agar tidak keluar. Air matanya menetes menahan perih. Tapi bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Rasa sakit ini adalah pengingat akan dendamnya. Rasa sakit ini adalah senjatanya. Ia menyeka air matanya, menyalakan mesin mobil, dan melaju kembali ke pusat kota, kembali ke istana emas sang suami. Nanti malam, ketika Rendra menyentuhnya, suaminya itu tidak akan menyedot madu kehidupan lagi, melainkan meneguk racun mematikan yang disajikan dengan penuh cinta palsu. Kontrak darah telah ditandatangani, dan permainan kematian baru saja dimulai. Restoran Leciel yang terletak di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta menawarkan pemandangan kota yang gemerlap, seolah hamparan berlian ditaburkan di atas karpet hitam raksasa. Musik jazz instrumental mengalun lembut, berpadu dengan denting gelas kristal dan suara percakapan berkelas dari meja-meja di sekitarnya. Di salah satu meja paling strategis dekat jendela kaca besar, Rendra duduk dengan postur seorang raja. Ia mengenakan setelan jas navy yang dipesan khusus dari London. Wajahnya berseri-seri memancarkan aura kesuksesan yang nyaris menyilaukan. Di sebelahnya, Amara duduk tegak dengan anggun, mengenakan gaun malam berbahan satin warna hijau zamrud yang memperlihatkan bahu mulusnya. Kalung berlian melingkar di leher jenjangnya, memantulkan cahaya lampu gantung kristal di atas mereka. Malam ini adalah makan malam bisnis yang sangat penting. Rendra sedang menjamu Pak Wijaya, seorang investor kakap dari Singapura yang berencana menanamkan modal triliunan rupiah di proyek resor terbaru Rendra. Namun, di balik senyum manis yang terukir sempurna di bibir Amara, wanita itu sedang bertarung mati-matian menahan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ramuan bunga kantil hitam yang ia minum sore tadi mulai bereaksi. Rasanya seperti ada ribuan semut api yang merayap di dalam pembuluh darahnya, membakar organ dalamnya dengan rasa perih yang konstan. Setiap tarikan napas terasa berat, dan keringat dingin mulai membasahi punggungnya di balik gaun mahalnya. Namun, Amara tidak boleh goyah. Ia mengingat pesan Budarto. Jadilah racun yang paling manis. Istri Anda benar-benar mempesona. Pak Rendra, jarang sekali saya melihat wanita yang memiliki aura sebening ini. Puji Pak Wijaya sambil mengangkat gelas wine-nya. Pria tua itu menatap Amara dengan kekaguman yang sopan. Rendra tertawa renyah. Sebuah tawa yang terdengar sangat percaya diri.
Tangan kirinya bergerak, merangkul pinggang Amara dengan posesif. Lalu jari-jarinya mulai mengelus lengan atas Amara. Terima kasih, Pak Wijaya. Amara adalah jimat keberuntungan saya. Sejak menikah dengannya, bisnis saya meroket. Dia bukan hanya cantik, tapi dia memberi saya energi yang tidak ada habisnya. Benar kan, sayang? Ucap Rendra sambil menoleh pada Amara. Matanya berkilat penuh arti ganda yang menjijikan. Amara memaksakan diri untuk menoleh, menatap mata suaminya dengan tatapan penuh cinta yang telah ia latih di depan cermin selama berjam-jam. Mas Rendra terlalu memuji. Saya hanya istri yang berusaha mendukung suami, jawab Amara dengan suara lembut yang sedikit bergetar. Getaran itu bukan karena haru, melainkan karena ia sedang menahan erangan kesakitan saat jari-jari Rendra menekan kulit lengannya. Amara bisa merasakannya. Tarikan itu. Bahkan di tempat umum seperti ini, Rendra yang serakah mencoba mengemil sedikit energi Amara. Suaminya itu seperti pecandu yang tidak bisa menahan diri. Biasanya, saat Rendra menyedot energinya, Amara akan langsung merasa lemas dan pusing. Tapi malam ini berbeda. Saat sensasi tarikan itu terjadi, Amara merasakan aliran panas dari ramuan di perutnya bergerak naik, mengalir menuju titik sentuhan Rendra. Makanlah, Mas. Batin Amara dengan sorot mata yang menggelap sesaat. Nikmati hidanganmu malam ini. Itu bukan madu. Itu racun. Rendra tersenyum lebar. Ia merasakan lonjakan energi masuk ke tubuhnya. Ia mengira itu adalah vitalitas murni istrinya yang sedang mekar. Ia kembali fokus berbicara pada Pak Wijaya, menjelaskan grafik keuntungan dengan penuh semangat. Namun, 5 menit kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Wajah Rendra yang tadinya segar mendadak berubah sedikit merah padam. Ia berhenti bicara di tengah kalimat. Tangannya naik memegang lehernya seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan. Matanya berkedip-kedip cepat, mencoba menghilangkan rasa pusing yang tiba-tiba menyerang kepalanya seperti hantaman palu. Pak Rendra, Anda baik-baik saja? Tanya Pak Wijaya yang menyadari perubahan ekspresi lawan bicaranya. Rendra mencoba tersenyum, melambaikan tangannya meremehkan. Ah, ya, maaf. Sepertinya saya tersedak sedikit. Mungkin wine ini terlalu kuat. Jawabnya dengan suara yang terdengar parau dan serak. Berbeda jauh dari suara baritonnya yang gagah beberapa menit lalu. Ia meraih gelas air putih, meneguknya dengan cepat. Namun, rasa panas di tenggorokannya tidak hilang. Justru rasa itu semakin menjadi-jadi. Seperti ia baru saja menelan bara api. Dadanya terasa sesak. Jantungnya berdebar dengan ritme yang kacau balau. Tiba-tiba, Rendra terbatuk. Bukan batuk sopan, melainkan batuk yang dalam dan basah, mengguncang bahunya yang tegap. Ia menutup mulutnya dengan serbet kain putih yang ada di meja. Batuk itu berlangsung cukup lama, membuat suasana di meja makan menjadi canggung. Pak Wijaya tampak khawatir. Sementara pelayan restoran mulai mendekat dengan sigap. Amara, dengan akting kelas piala Oscar, langsung berubah panik. Ia mengusap punggung suaminya dengan lembut. Wajahnya memancarkan kekhawatiran seorang istri yang setia. Mas, kenapa? Minum lagi, Mas. Ucap Amara dengan nada cemas yang dibuat-buat, sambil menyodorkan gelas air baru. Di dalam hatinya, Amara bersorak. Ia melihat tangan Rendra gemetar saat memegang serbet itu. Racun itu bekerja. Bu Darto tidak berbohong. Energi, pahit, yang ia kirimkan sedang bentrok dengan energi jahat di dalam tubuh Rendra. Rendra menarik serbet dari mulutnya. Ia melirik sekilas ke kain putih itu dan matanya membelalak kaget. Ada bercak merah tipis di sana. Rendra tertegun. Ia tidak pernah sakit selama 5 tahun terakhir. Susuk dan tumbal yang ia tanam membuatnya kebal terhadap penyakit. Bagaimana mungkin ia batuk darah hanya karena tersedak? Ketakutan melintas di matanya. Namun egonya yang besar memaksanya untuk tetap tenang. Ia melipat serbet itu dengan cepat, menyembunyikan bercak darah itu dari pandangan Pak Wijaya dan Amara, atau setidaknya ia pikir Amara tidak melihatnya. Saya baik-baik saja. Hanya iritasi tenggorokan.
kata Rendra dengan napas yang sedikit tersengal. Keringat dingin mulai muncul di keningnya yang licin. Ia mencoba kembali tersenyum pada Pak Wijaya. Tapi senyum itu kini terlihat miring dan dipaksakan. Wajahnya yang tadi bersinar kini terlihat sedikit kelabu. Seolah lapisan bedak mahalnya mulai luntur. Mungkin Bapak kelelahan. Kita bisa tunda pembicaraan ini. Tawar Pak Wijaya sopan. Tidak, tidak. Saya sangat bugar. Mari kita lanjutkan. Sergah Rendra cepat. Tidak mau kehilangan muka dan kesepakatan bisnis. Namun sepanjang sisa makan malam itu, dominasi Rendra runtuh. Ia menjadi kurang fokus, sering memijat pelipisnya, dan sesekali meringis menahan nyeri di ulu hatinya. Setiap kali Rendra terlihat kesakitan, Amara akan dengan sigap menawarkan bantuan, menyeka keringat di dahi suaminya dengan tisu, atau memotongkan daging steak di piring Rendra menjadi potongan kecil-kecil seolah suaminya adalah anak kecil yang tak berdaya. Tindakan-tindakan kecil Amara itu terlihat sangat manis di mata orang lain. Bentuk pengabdian istri solehah. Tapi bagi Rendra, perhatian berlebihan Amara malam ini terasa mengganggu, membuatnya merasa lemah. Dan itulah tujuan Amara. Ia ingin memangkas rasa superioritas suaminya perlahan-lahan. Ia ingin Rendra merasa bergantung padanya, merasa bahwa tanpa Amara yang merawatnya, ia akan ambruk. Ini adalah tahap awal dari pengambil alihan kekuasaan. Saat makan malam selesai dan mereka berjalan menuju lobi untuk menunggu valet membawakan mobil, Rendra berjalan sedikit tersok. Kakinya terasa berat, seolah ada timah yang diikatkan di pergelangan kakinya. Amara dengan sigap memapahnya, menyelipkan lengannya di lengan Rendra untuk menahan tubuh pria besar itu. Kamu berat sekali hari ini, Mas. Apa kamu yakin tidak mau ke dokter? Bisik Amara di telinga Rendra saat mereka berdiri di lobi yang dingin. Rendra menepis pelantangan Amara. Gengsinya tersentuh. Aku tidak apa-apa. Amara, jangan berlebihan. Ini cuma masuk angin biasa. Bentaknya pelan namun tajam. Amara mundur selangkah, menundukkan wajahnya dengan ekspresi sedih yang pura-pura. Maaf, Mas. Aku cuma khawatir. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Ucapnya lirih. Kalimat itu terdengar sangat romantis. Tapi makna sebenarnya adalah ancaman. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Karena aku belum selesai menghancurkanmu. Mobil sport Rendra tiba. Rendra masuk ke kursi penumpang, membiarkan supir pribadi mereka menyetir karena tangannya terlalu gemetar untuk memegang kemudi. Amara duduk di sebelahnya. Di dalam keheningan mobil yang melaju membelah malam Jakarta, Rendra memejamkan mata. Wajahnya berkerut menahan sakit yang tak kunjung hilang. Ia bingung. Ritual semalam harusnya membuatnya bugar selama sebulan penuh. Kenapa energinya bocor secepat ini? Amara menatap profil samping wajah suaminya. Ia melihat kerutan halus mulai muncul kembali di sudut mata Rendra. Kerutan yang seharusnya hilang berkat tumbal nyawa Amara. Topeng kemudaan Rendra mulai retak. Amara menyandarkan kepalanya ke bahu Rendra, berpura-pura tidur. Namun matanya terbuka lebar, menatap jalanan yang gelap dengan senyum kemenangan tipis. Rasa sakit di perutnya akibat meminum racun itu masih ada, tapi kini rasanya sepadan. Rasa sakit itu adalah harga tiket untuk pertunjukan kehancuran suaminya. Malam ini, Rendra tidur dengan gelisah, meracau dalam demam yang tidak wajar. Sementara Amara terjaga di sebelahnya, tidak lagi sebagai korban yang ketakutan, melainkan sebagai penjaga gerbang neraka yang sabar menunggu mangsanya masuk lebih dalam. Besok, ia harus mulai mencari brankas rahasia itu. Induk jarum. Itu harus ditemukan sebelum Rendra menyadari bahwa racun itu berasal dari istrinya sendiri. Amara tahu waktunya tidak banyak. Jika Rendra sadar, ia akan mencari tumbal baru untuk memulihkan diri, dan Amara tidak akan membiarkan wanita lain menjadi korban kebiadaban suaminya. Permainan kucing dan tikus di dalam rumah mewah ini baru saja menaikkan level kesulitannya. Pagi itu di lantai 42 gedung pencakar langit milik Rendra Group, suasana terasa lebih dingin dari biasanya, meski termometer ruangan menunjukkan suhu normal. Rendra berdiri di depan cermin kamar mandi pribadinya yang mewah di dalam ruang kantor CEO. Ia menatap wajahnya dengan kepanikan yang nyaris membuatnya gila. Ada kerutan baru. Bukan satu,
Tapi 3 garis halus yang muncul di sudut matanya dalam semalam. Lebih parah lagi, saat ia menyisir rambutnya yang biasanya tebal dan hitam berkilau, segenggam rambut rontok dan tertinggal di sisir. Rendra gemetar. Napasnya memburu. Ia merasa seperti buah apel yang ditaruh di tempat terbuka, membusuk dengan kecepatan yang tidak wajar. Sialan! Apa yang salah? Umpat Rendra sambil melempar sisir itu ke wastafel. Ia meraba dadanya yang terasa sesak. Sejak ritual terakhir 2 malam lalu, bukannya merasa segar, ia malah merasa seperti keracunan. Energinya terkuras, tubuhnya ngilu, dan emosinya tidak stabil. Ia menduga Amara sudah kadaluarsa. Istrinya itu mungkin sudah terlalu kering. Susunya sudah basi. Rendra mendengus kesal. Ia pikir Amara akan bertahan setidaknya setahun lagi. Tapi ternyata wanita itu lebih lemah dari dugaannya. Ia butuh asupan baru. Ia butuh baterai baru yang masih segel, yang dayanya masih penuh dan meledak-ledak. Interkom di mejanya berbunyi. Suara resepsionis terdengar ragu-ragu, memberitahukan bahwa kandidat sekretaris baru sudah menunggu untuk wawancara akhir. Rendra menarik napas panjang, meminum segelas air, lalu memoleskan sedikit concealer di bawah matanya untuk menutupi lingkaran hitam yang memalukan itu. Ia kembali duduk di kursi kebesarannya, memasang topeng berwibawa yang selama ini menjadi senjata andalannya. Suruh masuk. Perintahnya singkat. Pintu kayu mahoni yang berat itu terbuka. Masuklah seorang gadis muda yang membuat ruangan itu seolah menjadi lebih terang seketika. Namanya Fiona. Usianya baru 22 tahun. Baru lulus kuliah dengan predikat cum laude, penuh ambisi, dan yang paling penting bagi Rendra, ia sangat cantik. Fiona memiliki kulit kuning langsat yang kencang tanpa noda, matanya berbinar penuh semangat hidup, dan aura kemudaannya begitu kuat hingga Rendra bisa mencium aromanya dari balik meja kerjanya. Aroma manis seperti vanila dan keringat segar yang belum terkontaminasi oleh pahitnya dunia. Rendra menatap Fiona bukan seperti atasan menatap calon pegawai, melainkan seperti serigala kelaparan menatap domba gemuk yang tersesat ke sarangnya. Rasa sakit di tubuh Rendra seolah berkurang hanya dengan melihat makanan segar di hadapannya. Selamat pagi, Pak Rendra. Saya Fiona. Sapa gadis itu dengan suara yang jernih dan sopan, sedikit gugup berhadapan langsung dengan taipan properti yang sering masuk majalah bisnis itu. Rendra tersenyum. Kali ini senyumnya tulus. Tulus karena nafsu. Silakan duduk. Fiona, saya sudah baca CV kamu. Mengesankan. Tapi di perusahaan ini, saya mencari lebih dari sekadar otak. Saya butuh dedikasi total. Loyalitas tanpa batas. Ucap Rendra sambil bangkit dari kursinya. Berjalan memutari meja dan berdiri di samping kursi Fiona. Fiona mengangguk antusias. Tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Saya siap bekerja keras. Pak, saya bersedia lembur dan belajar apa saja. Rendra meletakkan tangannya di sandaran kursi Fiona. Jari-jarinya sengaja menyentuh bahu gadis itu sekilas. Kulit Fiona terasa hangat dan membal. Penuh kolagen alami. Ada aliran listrik statis kecil yang membuat Rendra merinding nikmat. Ini dia. Ini wadah yang sempurna untuk jarum emas berikutnya. Bagus. Mulai hari ini kamu diterima. Dan sebagai tugas pertama, nanti malam kamu harus menemani saya meninjau lokasi proyek di luar kota. Kita butuh asisten yang cekatan, ujar Rendra, memulai jeratnya dengan cepat. Ia tidak punya waktu untuk pendekatan lama. Tubuhnya yang sakit butuh obat segera. Tepat saat Fiona hendak menjawab, pintu ruangan terbuka tanpa ketukan. Amara melangkah masuk dengan anggun, membawa rantang makanan susun bergaya vintage namun elegan. Penampilan Amara hari ini sangat kontras dengan Fiona. Jika Fiona adalah bunga matahari yang cerah, Amara adalah bunga mawar hitam yang misterius dan berbahaya. Amara mengenakan gaun terusan abu-abu yang sopan. Wajahnya dipoles makeup natural namun matanya tajam mengamati pemandangan di depannya. Suaminya yang berdiri terlalu dekat dengan gadis muda itu. Rendra tersentak mundur. Sedikit kaget. Biasanya Amara tidak pernah ke kantor tanpa memberi kabar. Amara? Tumben sekali kamu kesini. Tegur Rendra dengan nada yang sedikit ketus. Berusaha menutupi kegugupannya.
Ia takut Amara akan membuat adegan cemburu yang memalukan di depan mangsa barunya. Namun, reaksi Amara di luar dugaan. Wanita itu justru tersenyum manis. Sangat manis hingga terasa dingin. Ia berjalan mendekat, meletakkan rantang di meja tamu, lalu menatap Fiona dengan ramah. Aku cuma mau antar makan siang, Mas. Kamu kan lagi kurang enak badan. Jadi aku masakan sup ayam ginseng biar stamina kamu balik lagi. Ucap Amara lembut, lalu beralih ke Fiona. Wah, ini sekretaris baru yang kamu ceritakan? Cantik sekali ya, Mas. Masih muda, segar. Fiona buru-buru berdiri dan membungkuk sopan. Selamat siang, Bu Amara. Saya Fiona. Maaf kalau saya mengganggu. Amara tertawa kecil, melambaikan tangannya. Duduk saja, Fiona. Jangan kaku begitu. Saya senang Mas Rendra akhirnya dapat asisten yang kompeten. Sekretaris sebelumnya sudah terlalu tua. Kerjanya lambat. Suami saya butuh energi muda di sekitarnya biar bisnisnya makin lancar. Benar kan, Mas? Amara melirik Rendra dengan tatapan penuh arti. Rendra terdiam, bingung membaca situasi. Ia mengira Amara akan marah, tapi istrinya justru seolah mendukung. Apakah Amara sebodoh itu? Atau saking cintanya, Amara rela dimadu? Ego Rendra memilih opsi kedua. Ia merasa di atas angin. Istri tua yang penurut dan calon istri muda yang menggairahkan. Ia merasa menjadi raja dunia lagi. Iya, Fiona ini lulusan terbaik. Saya rasa dia akan sangat membantu. Jawab Rendra sambil kembali duduk di kursi kebesarannya. Merasa situasi sudah aman terkendali. Amara berjalan mendekati Fiona, memegang bahu gadis itu, persis di tempat Rendra memegangnya tadi. Namun bedanya, Amara tidak merasakan nafsu. Ia merasakan denyut nadi Fiona yang kuat. Dalam hati, Amara merasa kasihan. Gadis ini tidak tahu bahwa dia baru saja menandatangani kontrak dengan iblis. Tapi rasa kasihan itu segera ditepis Amara. Ia butuh Fiona. Untuk menghancurkan Rendra, ia butuh pengalihan. Ia butuh umpan agar Rendra lengah dan melakukan kesalahan fatal. Fiona adalah tumbal pengganti yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa Amara sendiri. Fiona, kerja sama Mas Rendra itu berat loh, bisik Amara. Nadanya terdengar seperti kakak yang menasihati adiknya, tapi isinya adalah dorongan ke jurang. Dia orangnya perfeksionis. Dia suka wanita yang penurut, yang tidak banyak tanya, dan mau diajak jalan kapan saja. Kalau kamu bisa ambil hatinya, karir kamu bakal melesat. Jangan sia-siakan kesempatannya. Fiona menatap Amara dengan mata berbinar, merasa mendapat dukungan dari Ibu Ratu. Terima kasih banyak nasihatnya, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Bagus, kata Amara sambil menepuk bahu Fiona pelan. Oh ya, Mas, nanti malam aku ada arisan di rumah Mama. Jadi kalau kamu mau lembur atau ada urusan luar kota sama Fiona, nggak apa-apa kok, aku nggak nungguin. Kalimat itu adalah lampu hijau yang sangat terang benderang. Mata Rendra berbinar licik. Oh ya? Kebetulan sekali. Saya memang berencana mengajak Fiona tinjau lokasi nanti malam. Mungkin pulangnya agak larut. Hati-hati ya, ucap Amara sambil mencium pipi Rendra sekilas. Saat bibirnya menyentuh kulit pipi suaminya, Amara bisa merasakan tekstur kulit yang mulai kasar dan berpasir, tertutup lapisan bedak tebal. Aroma tubuh Rendra juga mulai berubah. Ada bau anyir samar yang berusaha ditutupi parfum mahal. Racun bunga kantil hitam bekerja lebih cepat dari dugaan. Tubuh Rendra sedang menolak energi Amara, dan sekarang Rendra putus asa mencari energi Fiona. Amara pamit keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan. Namun begitu pintu tertutup dan ia berada sendirian di dalam lift, senyumnya lenyap seketika. Wajahnya berubah dingin dan keras. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat untuk Budarto. Dia sudah dapat target baru. Namanya Fiona. Rencana pemindahan jarum harus dilakukan malam ini atau besok. Siapkan ritualnya. Amara tahu apa yang akan terjadi. Rendra tidak akan sekadar mengajak Fiona meninjau proyek.
Rendra akan mencoba menanam jarum pertama malam ini untuk mengikat Fiona. Rendra yang sedang panik dan sakit tidak akan waspada. Dia akan terburu-buru. Dan itulah celah yang ditunggu Amara. Amara tidak akan membiarkan Fiona bernasib sama dengannya. Justru, ia akan menggunakan momen penanaman jarum itu untuk membalikkan segalanya. Amara meraba tas tangannya. Di dalamnya ada sebuah jarum emas palsu yang sudah dimantrai oleh Budarto. Sebuah jarum yang bukan berfungsi menyedot energi korban ke pelaku, melainkan menyedot energi pelaku ke dalam kehampaan. Tugas Amara sekarang adalah menukar jarum asli milik Rendra dengan jarum palsu itu tanpa ketahuan. Dan untuk itu, ia harus kembali ke rumah, mencari brankas rahasia Rendra sebelum suaminya pulang. Di dalam lift yang turun membawa Amara menjauh dari suaminya, ia melihat pantulan dirinya di dinding logam. Ia bukan lagi wanita lemah yang menangis di kamar mandi. Ia adalah arsitek kehancuran suaminya. Selamat bekerja, Fiona. Gumam Amara pelan. Nikmatilah perhatiannya sebentar, karena setelah ini, dia tidak akan punya tenaga bahkan untuk berdiri. Permainan telah memasuki babak baru. Rendra berpikir dia adalah pemburu yang mendapatkan mangsa baru. Padahal sebenarnya dia sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh mangsa lamanya. Amara melangkah keluar dari gedung itu dengan tekad baja, siap menggeledah setiap inci ruang kerja pribadi Rendra di rumah untuk menemukan induk jarum itu. Malam ini akan menjadi malam yang panjang. Malam Jumat Kliwon itu turun dengan membawa hawa dingin yang tidak wajar. Langit di atas kawasan puncak, Bogor, tertutup awan hitam pekat yang bergulung-gulung tanpa celah sedikit pun untuk cahaya bulan menembus. Di sebuah villa pribadi yang berdiri terisolasi di lereng bukit, tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus yang menjulang tinggi, Rendra sedang mempersiapkan panggung untuk babak baru kehidupannya. Villa itu adalah tempat keramat baginya, saksi bisu dari 5 ritual sebelumnya yang telah memberinya kekayaan dan kemudahan abadi, atau setidaknya, begitulah yang ia percayai sebelum tubuhnya mulai berkhianat 3 hari belakangan ini. Di ruang tengah villa yang didesain minimalis namun mewah, perapian menyala redup, melemparkan bayang-bayang panjang yang menari di dinding batu alam. Fiona duduk terkulai di sofa kulit berwarna krem. Matanya sayu, kepalanya terasa berat seolah diisi timah. Gadis itu memegang gelas wine kosong dengan tangan yang lemas. Rendra mengatakan ini adalah minuman penyambut untuk merayakan bergabungnya Fiona di tim inti perusahaan. Namun sebenarnya anggur merah mahal itu telah dicampur dengan serbuk biji kecubung dan mantra penidur. "Pak, kepalaku pusing sekali." Racau Fiona lirih. Suaranya terdengar seperti gumaman tak jelas. Ia berusaha menegakkan tubuhnya, namun gravitasi terasa menariknya kuat-kuat ke bawah. Rendra berdiri di hadapannya, menatap dengan senyum predator yang tidak lagi ia tutupi. Wajahnya malam ini terlihat mengerikan. Di bawah pencahayaan remang, kerutan-kerutan di wajahnya tampak semakin dalam, kulitnya kusam keabuan, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang lebar. Ia terlihat seperti pecandu sakau yang putus asa membutuhkan dosis. "Tidurlah, Fiona. Jangan dilawan. Biarkan tubuhmu rileks. Kamu akan bangun besok pagi sebagai wanita baru," bisik Rendra dengan suara serak yang bergetar menahan gairah gelap. Rendra membopong tubuh Fiona yang sudah tak berdaya menuju kamar utama di lantai 2. Kamar itu sudah disiapkan dengan lilin-lilin hitam yang diletakkan melingkar mengelilingi tempat tidur. Aroma kemenyan dan bunga kantil yang menyengat langsung memenuhi ruangan, bercampur dengan bau lembab hujan dari jendela yang sedikit terbuka. Rendra membaringkan Fiona di tengah ranjang. Gadis itu sudah tidak sadarkan diri sepenuhnya. Napasnya teratur namun lemah. Ia adalah kanvas kosong yang sempurna, domba muda yang siap disembelih energinya demi memperpanjang napas sang serigala. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di Jakarta, di dalam kamar tidur utama yang sunyi, Amara duduk bersimpuh di lantai menghadap jendela besar yang menampilkan kilat menyambar-nyambar di kejauhan. Ia tidak tidur. Ia mengenakan gaun tidur putih polos, rambut panjangnya dibiarkan terurai. Di hadapannya, tergeletak sebuah kotak perhiasan beludru merah yang terbuka. Isinya kosong. Amara memejamkan mata. Bibirnya bergerak-gerak melafalkan doa yang diajarkan Budarto. Keringat dingin membasahi pelipisnya.
Jantungnya berdegup kencang. Seirama dengan detak jam dinding yang berbunyi tik-tok memecah keheningan. Ia tahu apa yang sedang terjadi di villa itu. Ia bisa merasakannya melalui ikatan gaib jarum di pipinya. Rendra sedang memulai. Tadi siang, saat Rendra sedang mandi sebelum berangkat, Amara dengan tangan gemetar namun nekat berhasil membuka tas kerja suaminya. Ia menemukan kotak kecil dari kayu cendana yang selalu dibawa Rendra kemana-mana. Di dalamnya, tersimpan satu jarum emas murni, jarum, bibit, yang akan ditanam ke korban baru. Dengan gerakan secepat kilat, Amara menukar jarum emas itu dengan jarum serupa yang sudah ia persiapkan. Jarum yang telah direndam selama 7 malam dalam air bekas memandikan jenazah dan dibacakan mantra pembalik oleh Budarto. Jarum palsu itu bukan penyalur energi, melainkan lubang hitam. "Makanlah, Mas, makanlah keserakahanmu sendiri," desis Amara dalam kegelapan kamarnya. Matanya terbuka, menatap tajam ke arah selatan, ke arah gunung di mana suaminya berada. Ia merasakan pipi kirinya berdenyut panas. Tanda koneksi telah terbuka. Di villa, Rendra membuka kotak kayu cendana itu dengan tangan yang gemetar karena antusiasme. Kilatan emas dari jarum halus di dalamnya memantul indah terkena cahaya lilin. Ia tidak menyadari sedikit pun bahwa aura jarum itu berbeda. Rasa putus asa dan kebutuhan mendesak untuk sembuh membuat insting mistisnya tumpul. Rendra mengambil jarum itu, mengapitnya di antara jari telunjuk dan jari tengah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Fiona yang damai. "Maafkan saya, Fiona, tapi dunia ini milik yang kuat. Kamu hanya perlu berkorban sedikit masa mudamu untuk kejayaanku," gumam Rendra sebagai pembenaran diri yang sakit. Ia mulai merapal mantra utama. "Sukma raga, tukar wadah. Sing enom dadi tuo, sing tuo dadi kuncoro. Uripmu uripku, nyawamu nyawaku." Rendra mendekatkan ujung jarum itu ke tengah kening Fiona, tepat di titik cakra ajna. Kulit gadis itu seolah menyambut jarum tersebut, lunak seperti mentega. Rendra menekannya perlahan, menanamkan benda asing itu masuk ke bawah jaringan kulit. Tepat saat seluruh batang jarum itu masuk dan Rendra melepaskan jarinya, ia mengharapkan sensasi yang biasa ia rasakan, sebuah ledakan hangat yang nikmat. Aliran listrik kehidupan yang mengalir deras dari tubuh korban masuk ke jari-jarinya, lalu menyebar ke seluruh tubuh, menghapus keriput dan rasa sakit. Ia menunggu ekstasi itu. Ia menunggu rasa kenyang itu. Namun, yang datang adalah kehampaan. Hening. 1 detik. 2 detik. Tiba-tiba, mata Rendra terbelalak lebar hingga nyaris robek. Bukan hangat yang ia rasakan, melainkan dingin yang absolut. Dingin yang membekukan darah seketika. Rasanya seperti ia baru saja memasukkan tangannya ke dalam nitrogen cair. Dari titik di mana ia menyentuh kening Fiona, sebuah gaya hisap yang dahsyat muncul. Jarum yang ia tanam itu tidak menyedot energi Fiona untuk Rendra. Sebaliknya, jarum itu menjadi pusaran badai yang menyedot energi Rendra keluar dengan paksa untuk dibuang ke ketiadaan. "Arg!" Rendra menjerit. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menarik tangannya, tapi ia tidak bisa. Tangannya seolah terpaku, menempel pada kening Fiona oleh kekuatan magnet gaib yang tak kasat mata. Rendra merasakan jantungnya dipompa paksa. Darahnya ditarik keluar dari organ-organnya menuju ke ujung jarinya, lalu lenyap di telan jarum itu. Ia bisa melihat kulit tangannya sendiri mulai layu dengan kecepatan yang mengerikan. Daging di punggung tangannya menyusut, memperlihatkan tulang-tulang yang menonjol. Warna kulitnya berubah dari pucat menjadi abu-abu, lalu menghitam seperti mayat yang membusuk. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Bukan sakit fisik biasa, melainkan rasa sakit, pencabutan. Seolah-olah jiwanya sedang dikuliti hidup-hidup dari raganya. "Tidak, tidak, apa ini? Berhenti!" Rendra berteriak dalam batinnya. Mulutnya menganga tanpa suara. Air liur menetes tak terkendali. Ia menatap Fiona. Gadis itu tetap tidur tenang. Pipinya tetap merah merona. Dadanya naik turun dengan damai. Fiona tidak merasakan apa-apa. Fiona aman. Jarum itu telah diprogram oleh Budarto untuk mengabaikan inangnya dan menyerang penanamnya.
Di Jakarta, Amara tersentak. Ia merasakan sentakan hebat di dadanya, seolah ada tali yang putus. Ia jatuh terguling di lantai. Napasnya memburu. Tapi kemudian, ia merasakan sesuatu yang ajaib. Rasa sakit di kepalanya yang selama ini menyiksanya hilang seketika. Rasa lemas di sendi-sendinya menguap. Kulitnya terasa hangat dan dialiri darah segar. Ia merangkak menuju cermin. Di bawah kilatan petir, ia melihat wajahnya. Lingkaran hitam di matanya memudar. Rona hidup kembali ke pipinya. Amara menangis. Tapi kali ini tangisan lega. Berhasil. Bisiknya. Berhasil. Kembali ke villa. Rendra kini kejang-kejang di lantai. Koneksi itu akhirnya terputus ketika tubuhnya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Ia terlempar ke belakang, menabrak meja rias hingga kaca rias pecah berantakan menimpanya. Rendra tergeletak di antara pecahan kaca. Tubuhnya meringkuk seperti udang. Napasnya tersengal-sengal, dangkal dan cepat. Ia mencoba mengangkat tangannya untuk melihat wajahnya sendiri, tapi tangannya gemetar hebat dan terlihat sangat kurus. Hanya tinggal kulit pembalut tulang. Ia meraba wajahnya. Keriput. Kering. Rendra ingin berteriak memanggil ibunya, memanggil siapa saja, tapi yang keluar dari tenggorokannya hanya suara KRRKK, seperti suara radio rusak. Pandangannya kabur. Dunia di sekelilingnya berputar. Bayangan-bayangan hitam tampak keluar dari sudut-sudut ruangan. Sosok-sosok samar yang mungkin adalah jelmaan dari istri-istri dan korban-korbannya terdahulu, datang untuk menonton kejatuhannya. Di atas tempat tidur, Fiona menggeliat kecil dalam tidurnya, memunggungi Rendra, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menjadi alat eksekusi bagi bosnya sendiri. Rendra, sang pengusaha gagah yang selalu dipuja, kini tergeletak tak berdaya di lantai dingin dengan air kencing yang merembes di celana mahalnya. Ia tidak mengerti. Bagaimana bisa mantranya berbalik? Bagaimana bisa susuk itu mengkhianatinya? Di sisa kesadarannya yang mulai memudar, bayangan wajah Amara muncul. Senyum manis istrinya saat memberikan rantang siang tadi. Tatapan istrinya yang mendukung hubungan dengan Fiona. Amara. Batin Rendra menjeritkan nama itu dengan penuh kebencian dan ketakutan. Ia menyadari semuanya sekarang. Istrinya yang pendiam, istrinya yang bodoh, ternyata adalah ular berbisa yang mematuknya tepat di jantung. Namun kesadaran itu datang terlambat. Rendra kehilangan kesadaran, pingsan dalam kegelapan total, terperangkap dalam tubuh tua yang rusak parah. Sementara di luar badai mengamuk seolah alam semesta sedang membersihkan kotoran yang ia buat. Malam ritual pembalik sukma telah selesai, dan sang pemburu kini telah resmi menjadi buruan yang lumpuh. 1 minggu telah berlalu sejak malam jahanam di villa puncak itu. Suasana di kediaman Rendra dan Amara berubah drastis menjadi seperti rumah duka. Meski tidak ada mayat yang disemayamkan, setidaknya belum. Tirai-tirai tebal di seluruh penjuru rumah duka ditutup rapat, menghalangi masuknya sinar matahari yang seolah menjadi musuh baru bagi sang tuan rumah. Para asisten rumah tangga berjalan berjingkat-jingkat dengan wajah tegang, takut membuat suara sekecil apapun yang bisa memicu kemarahan Rendra yang kini meledak-ledak tanpa sebab. Mereka berbisik-bisik di dapur, menduga-duga penyakit apa yang sedang menyerang majikan mereka yang biasanya tampil gagah dan necis itu. Ada yang bilang cacar api, ada yang bilang alergi parah, namun tak sedikit yang mulai mengaitkannya dengan hal-hal klinik, mengingat bau anyir yang samar-samar tercium dari kamar utama di lantai atas. Di dalam kamar yang pengap dan berbau obat-obatan herbal itu, Rendra mendekam seperti binatang yang terluka parah. Ia menolak pergi ke rumah sakit. Ego dan ketakutannya mencegahnya mencari bantuan medis konvensional. Ia tahu dokter manapun akan terkejut melihat kondisinya dan mungkin akan menjadikannya objek penelitian aneh. Rendra duduk di sudut kamar, jauh dari cermin. Ia telah memerintahkan Amara untuk menutup semua permukaan yang bisa memantulkan bayangan dengan kain hitam. Ia tidak sanggup melihat dirinya sendiri. Rasa gatal yang menyiksa merayap di seluruh permukaan kulitnya. Bukan gatal biasa, melainkan seperti ada ribuan ulat bulu yang bergerak di bawah epidermisnya. Jangan digaruk, Mas. Nanti infeksi. Suara Amara terdengar lembut dari arah pintu.
Wanita itu masuk membawa nampan berisi bubur dan segelas air hangat. Wajah Amara tampak prihatin. Matanya sembab seolah habis menangis semalaman memikirkan nasib suaminya. "Diam kamu," bentak Rendra dengan suara parau yang menyedihkan. Ia melempar bantal ke arah Amara. Namun tenaganya terlalu lemah sehingga bantal itu hanya jatuh beberapa meter di depannya. "Ini semua gara-gara kamu. Kamu pembawa sial. Sejak kamu mulai sakit-sakitan, energinya jadi tidak murni lagi. Kamu meracuni ritualku." Rendra menyalahkan segalanya kecuali dirinya sendiri. Dalam logika mistisnya yang sudah bengkok, ia berkesimpulan bahwa kegagalan ritual pada Fiona disebabkan oleh sisa energi, basi, Amara yang masih menempel padanya, atau karena Amara tidak melayaninya dengan cukup ikhlas sebelum ia pergi. Ia tidak tahu bahwa Fiona, yang ia tinggalkan begitu saja di villa pagi itu dalam keadaan bingung, kini sehat walafiat dan hanya mengira dirinya mabuk berat. Rendra berbohong pada gadis itu bahwa ia harus pulang mendadak karena urusan darurat, membiarkan Fiona pulang sendiri dengan taksi online. Rendra terlalu sibuk menyelamatkan wajahnya yang mulai runtuh. Amara meletakkan nampan itu di meja nakas dengan hati-hati. Ia berlutut di samping kursi Rendra, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak bermaksud. Aku cuma ingin Mas sembuh." Isak Amara. Bahunya berguncang hebat, menampilkan akting istri yang terzalimi dengan sempurna. "Aku rela melakukan apa saja. Kalau Mas mau marah, pukullah aku. Tapi tolong makan sedikit, Mas. Tubuh Mas butuh tenaga." Rendra menatap istrinya dengan jijik bercampur putus asa. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar untuk mengambil gelas air. Saat itulah, lengan piyamanya tersingkap. Pemandangan di bawahnya sungguh mengerikan. Kulit lengan Rendra yang dulunya berotot dan kencang, kini terlihat kering kerontang, bersisik keabuan, dan retak-retak seperti tanah di musim kemarau panjang. Di sela-sela retakan itu, terlihat daging merah yang basah dan bernanah. Rendra meringis ngeri melihat tangannya sendiri. Ia menjatuhkan gelas itu hingga pecah berantakan. "Lihat! Lihat apa yang terjadi padaku!" Rendra berteriak histeris. Air mata kemarahan bercampur ketakutan meleleh di pipinya yang kempot. Kulit wajahnya pun tak kalah parah. Bedak tebal yang ia pakai tak mampu lagi menutupi kerutan dalam yang terbentuk dalam hitungan hari. Rambutnya menipis drastis, memperlihatkan kulit kepala yang penuh bercak merah. Dalam seminggu, Rendra menua 20 tahun. "Panggil dukun itu. Panggil Budarto sekarang," perintah Rendra sambil mencengkeram lengan Amara. Kuku-kukunya yang panjang dan kotor menancap di kulit Amara. Amara meringis sedikit, tapi tidak melepaskan diri. Ia menatap mata suaminya yang liar. "Budarto sedang pergi ziarah keluar pulau, Mas. Ponselnya tidak aktif. Aku sudah mencoba menghubunginya ratusan kali." Bohong Amara dengan lancar. Tentu saja Budarto ada di rumahnya, sedang menikmati teh hangat sambil menunggu laporan kehancuran Rendra dari Amara. "Sialan! Dasar dukun kampung tidak berguna," umpat Rendra. Ia melepaskan cengkeramannya, lalu mulai menggaruk lehernya dengan kasar. Kuku jarinya mengelupas lapisan kulit mati, menjatuhkan serpihan-serpihan putih seperti ketombe raksasa ke lantai karpet yang mahal. Amara mundur perlahan, membiarkan suaminya tenggelam dalam amarahnya sendiri. Ia mengambil sapu kecil dan pengki, mulai membersihkan pecahan gelas di lantai. Saat ia menunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya dari pandangan Rendra. Di balik tirai rambut itu, senyum miring tersungging di bibir Amara. Ia melihat punggung tangannya sendiri. Mulus, putih, bercahaya. Kontras itu sangat memuaskan batinnya. Semakin Rendra hancur, semakin Amara bersinar. Energi yang berbalik arah itu bekerja dengan luar biasa. Amara merasa seperti remaja lagi. Sakit kepalanya hilang total, napasnya lega, dan langkah kakinya terasa ringan. Setiap detik penderitaan Rendra adalah suplemen kecantikan bagi Amara. Ia bukan lagi korban. Ia adalah vampir yang memakan vampir. "Mas, aku akan bersihkan luka di punggungmu ya," tawar Amara setelah membuang pecahan kaca. Ia mengambil baskom berisi air hangat dan handuk kecil.
Rendra hanya mendengus, terlalu lelah untuk menolak. Ia membiarkan Amara membuka kancing piyamanya. Amara bergerak ke belakang punggung Rendra. Saat kain piyama itu terbuka, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak. Punggung Rendra penuh dengan luka borok yang aneh, seolah dagingnya sedang membusuk dari dalam. Amara menahan napasnya, bukan karena jijik, tapi untuk menahan tawa kemenangan. Ia mulai menyeka luka-luka itu dengan lembut. Namun, air di baskom itu bukan air biasa. Amara telah mencampurnya dengan sedikit garam dan perasan jeruk nipis. Saat handuk basah itu menyentuh luka terbuka di punggung Rendra, pria itu melolong kesakitan. "Aar, perih. Apa yang kamu lakukan? Bodoh? Tahan sedikit, Mas. Ini obat antiseptik supaya kuman-kumannya mati. Memang perih sedikit, tapi ini demi kebaikan Mas." Bujuk Amara dengan nada yang sangat sabar, seperti ibu yang membujuk anak kecil. Ia menekan handuk itu sedikit lebih keras, menikmati setiap sentakan tubuh suaminya yang meronta. "Sakit. Hentikan. Kamu mau membunuhku, hah?" teriak Rendra, mencoba menepis tangan Amara. Amara berhenti. Wajahnya kembali memasang ekspresi sedih yang polos. "Aku cuma mau merawat Mas. Dokter tidak boleh dipanggil. Bu Darto tidak ada. Siapa lagi yang bisa merawat Mas kalau bukan istri Mas sendiri?" Ucapnya dengan nada manipulatif tingkat tinggi. Kalimat itu menohok Rendra. Ia sadar ia sendirian. Di dunia ini, tidak ada yang tulus padanya. Ia pikir Amara tulus karena bodoh, dan itulah satu-satunya pegangannya saat ini. Rendra, sang predator ulung, kini bergantung sepenuhnya pada belas kasihan palsu dari mangsanya. "Sudah, cukup. Keluar sana. Aku mau tidur." Usir Rendra dengan napas tersengal-sengal. Rasa perih di punggungnya membuatnya lemas. Amara membereskan peralatannya. "Baik, Mas. Kalau butuh apa-apa, panggil aku ya. Aku tidur di kamar tamu supaya Mas tidak terganggu batuku," kata Amara. Sebenarnya ia tidur di kamar tamu karena tidak sudi lagi satu ranjang dengan bangkai hidup itu. Amara melangkah keluar kamar, menutup pintu perlahan hingga berbunyi klik pelan. Begitu ia berada di lorong yang sepi, postur tubuhnya berubah tegak seketika. Bahunya yang tadi membungkuk submisif kini tegap penuh percaya diri. Ia berjalan menuju kamar mandi tamu, mengunci pintu, dan menyalakan lampu yang terang benderang. Di depan cermin besar kamar mandi, Amara membasuh wajahnya. Ia menghapus foundation pucat yang sengaja ia pakai untuk terlihat sakit di depan Rendra. Saat air membasuh sisa-sisa riasan itu, wajah aslinya terlihat. Kulitnya kemerahan segar, kenyal, dan matanya bersinar tajam. Ia menyentuh pipi kirinya. Tidak ada lagi rasa sakit. Jarum emas di sana seolah sudah menyatu dan menjadi miliknya, menjadi senjata yang melindunginya. "Kamu terlihat mengerikan, Mas," bisik Amara pada bayangannya sendiri, seolah berbicara pada Rendra. "Tapi tenang saja, ini belum berakhir. Pesta sesungguhnya baru akan dimulai minggu depan." Minggu depan adalah ulang tahun perusahaan Rendra yang ke-40. Sebuah acara besar-besaran yang sudah disiapkan sejak setahun lalu. Undangan sudah disebar ke seluruh kolega bisnis, pejabat, dan media massa. Rendra sebagai CEO wajib hadir untuk memberikan pidato kunci. Amara tahu, Rendra yang gila hormat tidak akan mau membatalkan acara itu. Suaminya pasti akan memaksakan diri untuk tampil, menutupi kehancurannya dengan segala cara. Dan di sanalah, di atas panggung megah di hadapan ratusan pasang mata, Amara akan memberikan kejutan terakhir. Ia akan memastikan topeng suaminya bukan hanya retak, tapi hancur berkeping-keping hingga tak bisa disatukan lagi. Amara keluar dari kamar mandi, mengambil ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Fiona. "Bu Amara, maaf mengganggu malam-malam. Saya khawatir sama Pak Rendra. Apa beliau sudah sembuh? Soalnya saya dengar gosip di kantor kalau beliau sakit parah. Apa saya boleh menjenguk?" Amara tersenyum sinis membaca pesan itu. Gadis polos itu masih belum sadar kalau dia hampir mati. Amara mengetik balasan dengan cepat. "Pak Rendra baik-baik saja. Fiona, cuma butuh istirahat total."
Jangan datang ke rumah dulu ya. Dia tidak mau diganggu. Fokus saja bantu persiapan pesta ulang tahun perusahaan minggu depan. Pastikan semuanya sempurna. Pak Rendra akan memberikan pengumuman besar di sana. Amara menekan tombol kirim. Pengumuman besar itu memang akan terjadi. Tapi bukan tentang ekspansi bisnis atau kesuksesan proyek, melainkan tentang jatuhnya sang raja properti dari tahtanya yang berlumuran darah. Amara mematikan lampu lorong, membiarkan kegelapan menelan rumah itu sekali lagi, sambil melangkah ringan menuju kamar tamu untuk tidur nyenyak. Tidur paling nyenyak yang pernah ia rasakan dalam 5 tahun terakhir. Grand Ballroom Hotel Imperium malam itu telah disulap menjadi lautan kemewahan yang menyilaukan mata. Ribuan bunga mawar putih impor menghiasi setiap sudut ruangan. Lampu kristal raksasa menggantung megah membiaskan cahaya keemasan. Dan lantai dansa dari marmer Italia berkilau memantulkan bayangan para tamu undangan yang terdiri dari jajaran elit negeri ini. Ini adalah malam puncak perayaan ulang tahun ke-40 Rendra Group. Sebuah imperium bisnis yang dibangun di atas pondasi ambisi, keringat, dan, seperti yang hanya diketahui segelintir orang, darah serta tumbal. Para tamu berbisik-bisik kagum, memuji dekorasi yang konon menghabiskan biaya miliaran rupiah, tanpa menyadari bahwa semua keindahan ini hanyalah selubung tipis untuk menutupi bau busuk yang mulai menggerogoti sang raja pesta. Di dalam ruang tunggu VVIP di belakang panggung, suasana justru sangat kontras dengan kemeriahan di luar. Udara di ruangan itu terasa berat, berbau bahan kimia tajam dan kepanikan yang tertahan. Rendra duduk kaku di depan cermin rias, dikelilingi oleh 3 orang penata rias khusus efek visual film yang dibayar mahal untuk tutup mulut. Wajah Rendra bukan lagi wajah manusia, melainkan kanvas rusak yang sedang didempul paksa. Lapisan silikon tipis, foundation tebal, dan teknik shading tingkat tinggi digunakan untuk menutupi kulit aslinya yang telah berubah warna menjadi abu-abu kehitaman dan penuh luka koreng yang basah. Rendra tidak bisa tersenyum lebar karena takut lapisan wajah palsu-nya akan retak. Ia hanya bisa menggerakkan bibirnya sedikit. Matanya menyiratkan ketakutan yang purba di balik lensa kontak berwarna yang dipakai untuk menutupi bola matanya yang mulai menguning keruh. Apakah sudah selesai? Jangan sampai ada celah sedikit pun. Desis Rendra dengan suara yang terdengar seperti gesekan kertas amplas kasar. Tenggorokannya sakit luar biasa, seolah ia baru saja menelan serpihan kaca. Ia telah menenggak 4 butir obat penghilang rasa sakit dosis tinggi hanya untuk bisa berdiri tegak malam ini. Sudah sempurna, Pak. Tidak akan ada yang tahu, jawab ketua tim rias dengan tangan gemetar, buru-buru membereskan peralatannya. Mereka ngeri melihat kondisi asli kulit Rendra sebelum ditutupi. Seperti melihat mayat yang sudah dikubur 3 hari namun dipaksa bangkit kembali. Pintu ruangan terbuka. Amara melangkah masuk. Dan seketika aura ruangan itu berubah. Jika Rendra terlihat seperti mayat hidup yang dipoles, Amara tampak seperti dewi kematian yang agung. Ia mengenakan gaun malam kutur berwarna emas menyala yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul tinggi dengan hiasan tusuk konde berlian, memperlihatkan leher jenjangnya yang putih mulus. Kulitnya bersinar sehat, matanya tajam dan berbinar, kontras sekali dengan suaminya yang layu. Amara memandang Rendra dari pantulan cermin. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Mas sudah siap? Semua orang sudah menunggu. Wartawan sudah tidak sabar melihat CEO kebanggaan mereka. Ucap Amara dengan nada lembut yang menipu. Ia berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahu Rendra yang terasa kurus di balik jas mahalnya. Rendra menepis tangan itu kasar. Ia benci melihat Amara begitu cantik. Ia benci fakta bahwa kecantikan itu seharusnya miliknya. Energinya yang dicuri balik oleh istri durhaka ini. Jangan sentuh aku. Kau pasti senang melihatku begini, kan? Geram Rendra pelan. Senang? Tentu tidak, Mas. Aku sedih sekali. Jawab Amara sambil merapikan dasi kupu-kupu Rendra dengan santai. Tapi tenang saja. Malam ini akan jadi malam yang tak terlupakan. Aku sudah siapkan hadiah spesial buat Mas di atas panggung nanti. Rendra menatap curiga. Hadiah apa? Jangan macam-macam. Amara, kalau kau berani mempermalukanku, aku akan pastikan kau hancur bersamaku. Amara tertawa kecil,
Suara tawanya renyah namun dingin. Mas ini bicara apa? Aku istri yang berbakti. Ayo, kita keluar. The show must go on. Mereka berjalan beriringan keluar dari ruang VVIP menuju pintu masuk utama ballroom. Saat pembawa acara menyebutkan nama mereka dengan lantang, pintu ganda raksasa itu terbuka. Ribuan pasang mata dan ratusan lensa kamera langsung tertuju pada mereka. Cahaya lampu blitz menyambar-nyambar seperti badai petir, membuat Rendra pusing seketika. Namun, insting narsistiknya mengambil alih. Ia membusungkan dada, memaksakan senyum kaku, dan melambaikan tangan. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Dari jauh, Rendra memang terlihat gagah, meski agak pucat dan kaku. Ilusi itu masih bekerja. Fiona, yang berdiri di barisan karyawan bersama staf lainnya, menatap bosnya dengan bingung. Ia melihat Rendra tampak berbeda. Terlalu tebal riasannya, gerakannya patah-patah seperti robot. Tapi Fiona menepis rasa curiganya, mengira itu hanya efek pencahayaan panggung. Ia justru kagum pada Amara yang berdiri di samping Rendra. Terlihat begitu mempesona dan dominan, seolah Amaralah pusat gravitasi di ruangan itu, bukan Rendra. Mereka naik ke atas panggung. Rendra berdiri di podium, mencengkeram tepian kayu podium itu erat-erat untuk menahan tubuhnya yang mulai gemetar karena efek obat biusnya mulai memudar. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya. Selamat malam, hadirin sekalian. Suara Rendra menggema melalui sound system canggih, terdengar sedikit lebih berwibawa berkat bantuan teknologi audio. 40 tahun yang lalu, perusahaan ini hanyalah mimpi yang saya bangun dengan darah dan keringat. Rendra mulai berpidato, menceritakan kisah sukses palsunya. Ia berbicara tentang integritas, tentang kerja keras, dan masa depan. Para tamu mendengarkan dengan hikmat. Namun, di tengah pidato itu, Amara yang berdiri anggun di sebelah kiri podium, perlahan melangkah mendekat. Ia bergeser sedikit demi sedikit hingga berada tepat di samping Rendra, masuk dalam bingkai kamera yang menyiarkan acara itu secara langsung ke televisi nasional. Rendra merasa terganggu dengan kedekatan Amara, tapi ia tidak bisa mengusirnya di depan umum. Ia terus membaca naskah pidatonya. Dan saya berjanji, Rendra Group akan terus berjaya hingga 100 tahun ke depan, abadi seperti semangat saya. Tepat saat Rendra mengucapkan kata, abadi, Amara memiringkan tubuhnya, seolah hendak membisikkan dukungan mesra kepada sang suami. Namun, tangan kanan Amara bergerak tak terlihat di balik podium. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam clutch bag emasnya. Benda itu adalah jarum emas tua yang sudah bengkok dan menghitam. Induk jarum yang berhasil ia temukan di brankas rahasia di balik lukisan diri Rendra 2 hari lalu. Amara mendekatkan bibirnya ke telinga Rendra. Mikrofon podium menangkap suara desis napasnya namun tidak menangkap kalimatnya. Amara berbisik, tajam dan mematikan. Mas, jarum induk di brankasmu sudah aku patahkan tadi sore. Lihat ini. Amara membuka telapak tangannya di depan mata Rendra, di bawah sorotan lampu podium yang terang, tapi tersembunyi dari pandangan penonton. Di telapak tangan Amara yang halus, tergeletak 2 patahan jarum emas yang hitam legam. Dunia Rendra berhenti berputar detik itu juga. Matanya terbelalak menatap patahan jarum itu. Itu adalah jantung dari perjanjian gaibnya. Itu adalah paku yang menahan jiwanya agar tidak terseret ke neraka. Jika induk itu patah, maka bendungan yang menahan semua utang, umurnya akan jebol seketika. Tidak! Rendra berteriak, bukan lewat mikrofon, tapi teriakan murni dari paru-parunya yang membusuk. Ia lupa di mana ia berada. Ia lupa pada penonton. Ia mencoba menyambar patahan jarum itu dari tangan Amara. Namun, gerakan mendadak itu memicu reaksi berantai yang mengerikan. Tubuh Rendra yang selama ini ditahan oleh sisa-sisa kekuatan susuk, kini runtuh total. Rasa gatal yang tak tertahankan meledak di wajahnya. Ribuan kali lipat lebih parah dari sebelumnya. Rasanya seperti ada jutaan semut api yang meledak dari dalam kulitnya keluar. Panas! Panas! Rendra menjerit histeris. Ia menjatuhkan diri ke lantai panggung. Tangannya dengan panik mencakar wajahnya sendiri.
Ia lupa pada lapisan silikon dan makeup mahalnya. Kuku-kukunya merobek lapisan palsu itu dengan brutal. Penonton terperangah. Musik berhenti mendadak. Keheningan mencekam melanda ballroom, digantikan oleh suara jeritan Rendra yang menyayat hati. "Tolong! Bakar! Wajahku terbakar!" Di depan ribuan mata dan kamera yang masih merekam, Rendra mengelupas wajahnya sendiri. Lapisan dempul itu rontok, membawa serta kulit dan daging busuk di bawahnya. Potongan-potongan kulit abu-abu berjatuhan ke lantai panggung yang bersih. Darah hitam kental dan nanah muncrat keluar. Dalam hitungan detik, wajah tampan Rendra berubah menjadi mimpi buruk. Hidungnya tampak ropos, pipinya berlubang memperlihatkan tulang rahang, dan kulitnya menggelambir seperti lilin yang meleleh terkena api. Jeritan ngeri mulai terdengar dari para tamu undangan. Beberapa wanita pingsan. Fiona menutup mulutnya. Matanya terbelalak melihat monster yang menggeliat di panggung itu. Wartawan yang awalnya bingung kini dengan naluri kejam mereka justru memperbesar zoom kamera, menangkap momen kehancuran sang taipan dengan detail high definition. Amara berdiri mundur beberapa langkah, memasang ekspresi syok yang sempurna. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata buaya menggenang di pelupuk matanya. "Mas! Mas kenapa?" "Dokter! Panggil dokter!" Teriaknya dengan suara yang sengaja dibuat bergetar panik. Ia berlutut di dekat Rendra, tapi tidak menyentuhnya. Ia hanya menonton dari jarak dekat, melihat bagaimana suaminya hancur lebur dimakan keserakahannya sendiri. Rendra, dengan pandangan yang sudah kabur oleh darah dan nanah, melihat sosok Amara yang buram di depannya. Ia mengulurkan tangannya yang tinggal tulang berbalut kulit tipis, mencoba meraih gaun emas istrinya. "Ah! Amara, tolong!" Racaunya dengan suara gelembung darah. Amara menatapnya dingin. Sangat dingin. Saat tim medis darurat berlari naik ke panggung, Amara membungkuk sedikit, berpura-pura hendak menolong, namun berbisik untuk terakhir kalinya. "Selamat ulang tahun, Mas. Kado dariku. Kau akan hidup panjang umur, untuk menikmati nerakamu." Rendra kejang-kejang hebat, lalu tubuhnya kaku. Ia tidak mati. Kutukan itu tidak membiarkannya mati dengan mudah. Ia hanya lumpuh total dalam kesakitan yang abadi, terperangkap dalam tubuh yang terus membusuk namun tak kunjung menjadi tanah. Tim medis mengangkat tubuh Rendra yang mengerikan itu ke tandu, membawanya pergi membelah kerumunan tamu yang menatap dengan pandangan jijik dan ngeri. Pesta megah itu berakhir dengan tragedi yang akan menjadi berita utama di seluruh negeri esok pagi. Amara berdiri tegak di tengah panggung yang kini kosong melompong, dikelilingi bercak darah hitam suaminya. Ia menatap ke arah kamera yang masih menyala, lalu ke arah lautan manusia yang masih terpaku syok. Perlahan, ia menyeka air mata palsunya. Wajahnya kembali tenang, anggun, dan berkuasa. Di balik kekacauan itu, semua orang bisa melihat satu hal. Rendra telah jatuh, dan ratu baru telah lahir dari abu kehancuran itu. Amara bukan lagi nyonya pendamping. Ia kini adalah pemilik tunggal tahta yang ditinggalkan rajanya yang cacat. Ruang isolasi VVIP di lantai teratas Rumah Sakit Medika Sentosa terasa hening. Kontras dengan kegaduhan yang terjadi di lobi utama rumah sakit di mana puluhan wartawan masih berkemah menunggu kabar terbaru. Di dalam kamar yang dingin dan berbau antiseptik tajam itu, hanya terdengar suara ritmis dari mesin monitor detak jantung dan desis halus ventilator yang memompa oksigen. Di atas ranjang pasien yang dikelilingi berbagai peralatan medis canggih, terbaring sesosok makhluk yang sulit dikenali sebagai manusia. Tubuhnya dibalut perban putih hampir di sekujur tempat, menyisakan celah-celah kecil yang memperlihatkan kulit berwarna hitam legam, mengelupas, dan bernanah. Itu adalah Rendra. Sang CEO tampan yang 3 hari lalu masih berdiri gagah di podium, kini tak lebih dari seonggok daging hidup yang sedang membusuk perlahan. Dokter-dokter spesialis kulit dan penyakit dalam terbaik di negeri ini telah menyerah. Mereka tidak bisa mendiagnosa penyakit apa yang menggerogoti Rendra. Sampel kulit yang diambil di laboratorium menunjukkan sel-sel tubuh Rendra mengalami nekrosis atau kematian jaringan dengan kecepatan 100 kali lipat dari normal. Seolah-olah waktu berjalan sangat cepat hanya bagi tubuhnya. Secara medis, Rendra seharusnya sudah mati karena kegagalan organ. Namun, anehnya, jantungnya masih berdetak kuat,
dan otaknya masih sadar sepenuhnya. Ia terjebak dalam tubuh mayat, merasakan setiap inci rasa sakit dari dagingnya yang luruh, tanpa bisa berteriak karena pita suaranya telah rusak parah akibat infeksi. Pintu ruang isolasi terbuka otomatis dengan desis pelan. Langkah kaki bersepatu hak tinggi terdengar mengetuk lantai keramik, bergema di keheningan ruangan. Amara masuk. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan. Wajahnya tertutup kacamata hitam besar yang kemudian ia lepas perlahan. Tidak ada air mata di wajahnya hari ini. Wajahnya bersih, segar, dan memancarkan aura ketenangan yang menakutkan. Ia memberi isyarat tangan kepada dua perawat yang sedang berjaga untuk keluar. "Tinggalkan kami. Saya ingin bicara dengan suami saya sendirian." Perintah Amara dengan nada datar yang tidak bisa dibantah. Para perawat itu mengangguk patuh dan bergegas keluar. Merasa lega bisa meninggalkan ruangan yang auranya membuat bulu kuduk merinding itu. Kini, hanya tinggal mereka berdua, Amara dan Rendra. Si cantik dan si buruk rupa. Amara menarik kursi besi di samping ranjang, duduk dengan anggun sambil menyilangkan kakinya. Ia menatap sosok di perban di depannya tanpa rasa jijik, melainkan dengan tatapan meneliti seperti seorang ilmuwan yang sedang mengamati hasil eksperimennya. Rendra, yang menyadari kehadiran istrinya, berusaha bergerak. Tubuhnya kejang sedikit, matanya yang tidak tertutup perban, namun sudah keruh dan kuning, melirik liar ke arah Amara. Suara erangan tertahan terdengar dari balik masker oksigennya. "Erg Bun Bun." Amara tersenyum miring. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajah cantiknya ke telinga Rendra yang sebagian sudah hilang dimakan koreng. "Mau minta dibunuh, Mas? Mau minta suntik mati?" Bisik Amara lembut, seolah menawarkan permen pada anak kecil. Rendra mengedipkan matanya cepat. Air mata darah merembes dari sudut kelopak matanya. Ia memohon. Rasa sakit ini tak tertanggung. Setiap detik rasanya seperti dikuliti hidup-hidup dan disiram air garam. Ia ingin mati. Ia ingin semua ini berakhir. Amara menggeleng pelan. Wajahnya pura-pura sedih. "Sayang sekali, Mas. Hukum di negara ini melarang eutanasia. Dan lagi, sebagai istri yang sangat mencintaimu, aku tidak tega membiarkanmu pergi secepat ini. Kamu harus hidup, Mas. Kamu harus panjang umur." Amara kembali duduk tegak, lalu membuka tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah cermin kecil. Ia mengarahkan cermin itu tepat di depan wajah Rendra, memaksanya melihat pantulan dirinya sendiri. Rendra berusaha memalingkan wajah, tapi lehernya kaku. Ia dipaksa menatap monster di dalam cermin itu. Sosok yang lebih buruk dari iblis manapun yang pernah ia sembah. "Lihat karyamu, Mas. Indah, kan?" ucap Amara sinis. "Ini bukan salahku. Ini salah keserakahanmu. Kamu pikir aku tidak tahu? 5 tahun, Mas. 5 tahun aku tidur di sebelahmu, berpikir aku wanita paling beruntung. Ternyata aku cuma sapi perah yang kamu tunggu mati." Rendra mengerang lebih keras. Kemarahan dan penyesalan bercampur aduk. Ia mencoba bicara. Suaranya terdengar seperti gesekan batu. "Dukun itu, Budarto," potong Amara cepat. "Oh, dia baik-baik saja. Dia titip salam. Katanya, terima kasih sudah menjadi donatur tetap selama ini. Uang yang Mas berikan padanya untuk ritual jahat itu, sebagian besar dia tabung. Dan sekarang, dia membantuku membalikkan semuanya. Kamu tahu, Mas, jarum yang kamu tanam di wajah Fiona itu bukan jarum penyedot. Itu jarum pembuangan. Semua kotoran, semua penyakit, semua tua yang kamu hindari selama ini, tersedot balik masuk ke tubuhmu saat kamu menyentuh Fiona." Mendengar nama Fiona, mata Rendra membelalak. "Fiona sehat walafiat, Mas," lanjut Amara dengan nada riang yang menyakitkan. "Dia ada di kantor sekarang, sedang sibuk mengurus kekacauan yang Mas tinggalkan. Dia pikir Mas kena penyakit kulit langka karena alergi. Dia bahkan menangis mendoakan kesembuhan Mas. Kasihan, dia gadis yang terlalu baik untuk monster sepertimu. Untung aku menyelamatkannya tepat waktu." Amara berdiri, berjalan memutari ranjang.
Jari telunjuknya menelusuri tiang infus. Dan soal jarum induk di brankas lukisan itu. Aku menemukannya 2 hari sebelum pesta. Aku yang mematahkannya. Saat aku mematahkannya, aku merasa ikatan nyawaku denganmu putus. Rasanya lega sekali, Mas. Seperti baru bisa bernapas setelah tenggelam bertahun-tahun. Rendra gemetar hebat di atas ranjang. Ia menyadari betapa bodohnya dia. Ia meremehkan Amara. Ia mengira istrinya hanyalah boneka cantik yang tak punya otak. Ternyata, boneka itu memiliki taring yang lebih tajam darinya. Ia telah memelihara anak macan yang kini tumbuh besar dan mencabik lehernya. Ampun. Desis Rendra susah payah. Kata itu akhirnya keluar. Sang raja yang angkuh akhirnya memohon ampun pada korbannya. Amara terdiam sejenak. Wajahnya berubah dingin. Tatapan matanya kosong tanpa emosi. Ampun? Apa Mas pernah memberiku ampun saat Mas mencuri umurku tiap malam? Apa Mas peduli saat aku sakit kepala sampai mau pingsan? Apa Mas peduli saat tubuhku layu? Mas malah sibuk mencari daun muda baru. Amara mendekat lagi. Kali ini ia mencengkeram selang infus Rendra, membuat aliran cairannya tersendat sebentar. Dengar baik-baik. Rendra, aku sudah mengambil alih perusahaan. Dewan Direksi setuju menunjukku sebagai PLT CEO karena kondisi kesehatanmu yang kritis. Semua aset, semua properti, sekarang di bawah kendaliku. Dan untukmu, aku sudah menyiapkan tempat spesial. Amara melepaskan cengkeramannya pada selang infus. Cairan kembali menetes. Besok, dokter akan menyatakan kondisimu stabil tapi permanen lumpuh. Aku akan memindahkanmu dari rumah sakit ini ke sebuah sanatorium pribadi milik keluarga jauhku di lereng gunung yang sepi. Tidak akan ada wartawan. Tidak akan ada tamu. Kamu akan dirawat di sana, di sebuah kamar bawah tanah yang tenang. Kamu akan diberi makan lewat selang, dimandikan, dan dijaga agar tetap hidup. Dokter bilang, dengan jantung sekuat ini, kamu bisa bertahan 10, mungkin 20 tahun lagi. 20 tahun. Kalimat itu terdengar seperti vonis neraka bagi Rendra. 20 tahun terperangkap dalam tubuh busuk, tidak bisa bergerak. Tidak bisa bicara, hanya bisa berpikir dan merasakan sakit. Jangan khawatir, aku akan sering menjenguk, kata Amara sambil membelai kepala Rendra yang diperban dengan sentuhan yang mengerikan. Aku akan datang untuk bercerita betapa suksesnya perusahaan tanpamu. Aku akan datang untuk memamerkan kecantikanku yang abadi, kecantikan yang aku dapatkan dari sisa-sisa energimu yang berbalik padaku. Amara membungkuk dan mengecup perban di dahi Rendra. Kecupan itu adalah segel takdir. Istirahatlah, suamiku. Perjalananmu masih panjang. Nikmati setiap detiknya. Anggap saja ini cicilan karma yang harus kamu bayar lunas. Amara berbalik badan, melangkah menuju pintu tanpa menoleh lagi. Suara hak sepatunya menjauh, meninggalkan Rendra sendirian dalam keputusasaan yang absolut. Mesin monitor jantung berbunyi lebih cepat, menandakan panik yang melanda pasien, namun tidak ada yang datang. Rendra ingin menjerit, tapi suaranya hilang ditelan masker oksigen. Ia menangis dalam diam, air mata darahnya membasahi bantal, menyadari bahwa kematian adalah kemewahan yang tidak akan pernah ia dapatkan. Ia telah menciptakan nerakanya sendiri, dan Amara hanyalah sipir penjara yang mengunci pintunya dari luar. Di koridor rumah sakit, Amara disambut oleh serbuan kilat kamera wartawan yang menerobos barikade keamanan. Dengan wajah yang diatur sendu namun tegar, Amara berbicara di depan mikrofon yang disodorkan padanya. Mohon doanya untuk suami saya, ucap Amara dengan suara bergetar yang menyentuh hati jutaan pemirsa TV. Kondisinya stabil, tapi butuh perawatan panjang. Saya sebagai istri akan tetap setia mendampinginya dan melanjutkan visi misi beliau di perusahaan. Ini ujian berat, tapi saya yakin, cinta akan menguatkan saya. Wartawan mengangguk simpatik, menulis judul berita utama tentang istri setia yang mengambil alih kemudi di tengah badai. Tidak ada yang tahu, di balik kacamata hitamnya, mata Amara bersinar tajam penuh kemenangan. Ia bukan lagi korban.
Ia adalah pemain utama yang baru saja memenangkan permainan tahta ini. Dunia kini ada dalam genggamannya, dan Rendra hanyalah sejarah busuk yang akan segera dilupakan orang. 6 bulan telah berlalu sejak insiden mengerikan di panggung ulang tahun itu. Waktu seolah berlari cepat, menghapus jejak-jejak tragedi dan menggantinya dengan kilau kesuksesan baru yang lebih menyilaukan. Gedung pencakar langit yang dulunya identik dengan sosok Rendra, kini telah sepenuhnya berada di bawah kendali tunggal Amara. Tidak ada lagi lukisan diri Rendra yang besar di lobi utama. Lukisan itu telah diturunkan dan dibakar, digantikan oleh instalasi seni abstrak yang melambangkan kebangkitan dan kekuatan feminin. Publik telah melupakan wajah hancur Rendra. Ingatan mereka tertutup oleh pesona Amara yang setiap hari menghiasi sampul majalah bisnis dan gaya hidup sebagai janda emas, yang tangguh, cantik, dan dermawan. Siang itu, ruang rapat direksi di lantai teratas terasa tegang. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak mampu mendinginkan suasana panas di meja bundar raksasa itu. Amara duduk di kursi ujung, kursi yang dulu diduduki suaminya. Ia mengenakan setelan jas putih bersih dengan potongan tajam yang membalut tubuhnya bak sarung pedang. Rambutnya digelung rapi tanpa celah, dan wajahnya dipoles makeup minimalis yang justru menonjolkan kecantikan alaminya yang seolah tak lekang oleh waktu. Di hadapannya, duduk 5 orang pria tua anggota Dewan Komisaris yang menatapnya dengan pandangan meremehkan. "Bu Amara, kita harus realistis," ucap Pak Handoko, komisaris tertua yang memiliki saham minoritas. Ia menghembuskan asap cerutu dengan angkuh. "Proyek resor di Bali itu terlalu ambisius. Anda masih muda, belum berpengalaman. Rendra dulu saja ragu mengambil proyek ini. Saya sarankan Anda fokus saja pada kegiatan amal dan serahkan keputusan strategis pada kami, kaum pria yang sudah makan asam garam." Amara tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya yang lentik di atas meja kaca. Kukunya yang dicat merah darah berkilat terkena lampu. "Pak Handoko." Suaranya lembut namun memiliki daya tekan yang membuat ruangan hening seketika. "Bapak bicara soal pengalaman? Pengalaman Bapak yang membuat saham perusahaan turun 10% tahun lalu sebelum saya ambil alih? Atau pengalaman Bapak menggelapkan dana pensiun karyawan yang berkas buktinya baru saja sampai di meja saya pagi ini?" Wajah Pak Handoko berubah pucat pasi. Cerutu di tangannya gemetar. "Saya tidak butuh saran dari fosil yang hanya menjadi beban perusahaan," lanjut Amara, matanya menatap tajam, menusuk langsung ke mental lawan bicaranya. "Proyek Bali akan tetap jalan. Dan Bapak saya pecat dari Dewan Komisaris mulai detik ini. Silakan keluar sebelum security menyeret Bapak." Keheningan total melanda ruangan. Tidak ada yang berani membela. Aura Amara begitu mendominasi, begitu menakutkan, seolah ada kekuatan gaib yang memancar dari dirinya. Pak Handoko keluar dengan langkah tertatih, dikalahkan oleh seorang wanita yang dulu ia anggap hanya pajangan cantik. Amara menutup rapat itu dengan senyum kemenangan. Ia bukan lagi istri yang penurut. Ia adalah ratu lebah yang tidak segan menyengat siapa saja yang mengganggu sarangnya. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam dan menyiramkan cahaya oranye keemasan ke dalam ruang kerjanya yang luas, Amara berdiri sendirian menghadap dinding kaca. Ia menatap hiruk-pikuk kota Jakarta di bawah sana. Mobil-mobil terlihat seperti mainan kecil, dan manusia tak lebih dari titik-titik debu. Ia menyesap teh melatinya, merasakan kepuasan yang hampa. Rendra kini mendekam di sanatorium terpencil di lereng Gunung Salak, hidup sebagai seonggok daging yang diberi makan lewat selang, persis seperti yang ia janjikan. Dendamnya sudah lunas. Hartanya melimpah. Tapi ada satu hal yang mengganggunya. Rasa lapar. Bukan lapar akan makanan, tapi lapar akan kekuasaan. Amara menyadari, dunia bisnis ini adalah hutan rimba yang kejam. Di luar sana, masih banyak Rendra-Rendra lain. Pria-pria serakah, pejabat korup, dan pengusaha hidung belang yang melihat wanita hanya sebagai objek atau tumbal. Amara tahu, kecantikan dan kepintaran saja tidak cukup untuk bertahan di puncak rantai makanan ini selamanya. Ia butuh senjata. Ia butuh asuransi. Amara berbalik, berjalan menuju meja kerjanya yang besar terbuat dari kayu eboni hitam. Ia membuka laci paling bawah,
Laci rahasia yang kuncinya hanya ia yang pegang. Di dalam laci itu, tergeletak sebuah kotak bludru merah kecil. Itu bukan kotak perhiasan biasa. Amara mengambilnya, membukanya perlahan. Di atas bantalan sutra hitam, terbaring sebuah jarum emas. Ini bukan jarum bekas Rendra yang sudah dipatahkan. Ini adalah jarum baru. Jarum murni yang ia minta khusus dari Budarto minggu lalu. Saat itu Budarto menolak keras, memperingatkan Amara bahwa bermain api akan membuatnya terbakar. Jangan ikuti jejak suamimu, Nyonya. Susuk itu perjanjian dengan iblis, kata dukun tua itu. Tapi Amara hanya tertawa. Iblis hanya menakutkan kalau kita jadi budaknya, Bu. Tapi kalau kita jadi majikannya, iblis adalah alat. Amara mengangkat jarum emas itu tinggi-tinggi, membiarkannya menangkap sisa cahaya matahari senja. Kilauannya begitu menggoda. Amara tidak berniat menjadi seperti suaminya yang memangsa wanita lugu demi awet muda. Itu terlalu rendah. Amara punya visi yang lebih gelap dan lebih mulia, menurut logikanya yang mulai terdistorsi. Dunia ini penuh dengan pria jahat yang kelebihan energi dan kekuasaan. Gumam Amara pada kesunyian ruangan. Sayang sekali kalau energi mereka dibiarkan terbuang untuk menyakiti orang lain. Lebih baik aku yang mengambilnya. Amara berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Ia menatap bayangannya. Cantik, sempurna. Namun matanya menyiratkan kekosongan yang ingin diisi. Ia meraba pipi kanannya, sisi yang masih bersih. Dengan tangan yang mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, Amara mendekatkan ujung jarum emas itu ke kulit wajahnya. Ia merapal mantra yang ia pelajari dari buku catatan Rendra yang ia temukan. Namun ia mengubah niatnya. Bukan untuk pesona pengasihan, melainkan untuk penaklukan. Hlep! Jarum itu masuk dengan mulus, menembus pori-pori kulitnya tanpa rasa sakit. Seolah daging Amara memang merindukan logam mulia itu. Sensasi dingin menjalari saraf wajahnya, lalu berubah menjadi aliran panas yang meledak di dalam dadanya. Mata Amara terbelalak sejenak, pupilnya membesar. Ia merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Energinya berlipat ganda. Indera pendengarannya menajam. Ia bahkan bisa mendengar detak jantung sekretarisnya di luar ruangan. Ia melihat ke cermin lagi. Wajahnya tampak berubah. Lebih bersinar. Lebih tajam, lebih mematikan. Ada kilatan emas samar di dalam bola matanya yang hitam pekat. Amara menyeringai. Senyumnya kini bukan lagi senyum manusia, melainkan senyum predator puncak yang baru saja menemukan taringnya. Ponselnya di meja berbunyi. Amara melirik layar. Pesan dari seorang pengusaha tambang batu bara terkenal yang terkenal suka main perempuan dan menipu rekan bisnisnya. Pria itu mengajak makan malam untuk membahas investasi. Amara meraih ponselnya, mengetik balasan singkat. Tentu, Pak. Saya akan datang. Saya tidak sabar bertemu dengan Bapak. Ia mengambil tas tangannya, merapikan jasnya, dan melangkah menuju pintu keluar. Langkah kakinya terdengar tegas dan berirama di lantai marmer. Tak, tak, tak. Suara kematian yang mendekat dengan anggun. Amara tidak lagi sekadar janda kaya yang beruntung. Ia adalah Ratu Jarum Emas. Ia adalah hakim, juri, dan algojo bagi para pria serakah yang berpikir mereka bisa membeli segalanya. Malam ini, ia akan berburu. Ia akan membiarkan mereka menyentuhnya, membiarkan mereka berpikir mereka yang berkuasa, dan saat mereka lengah, Amara akan menyedot habis keberuntungan, kekayaan, dan kewarasan mereka hingga kering, menjadikan mereka tumbal untuk kecantikan dan kekuasaannya sendiri. Siklus itu tidak berhenti. Rendra memang sudah hancur, tapi ia telah menciptakan monster yang jauh lebih mengerikan dari dirinya. Seorang monster yang bersembunyi di balik wajah bidadari. Dan Jakarta, dengan segala dosa dan gemerlap malamnya, adalah ladang berburu yang sempurna bagi sang ratu. Pintu lift tertutup, menyembunyikan senyum Amara yang mengerikan. Cerita tentang korban telah berakhir. Cerita tentang sang pemangsa baru saja dimulai.